Baik, terima kasih banyak nih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara kita pada siang hari ini. Tentunya siang hari ini kita akan lebih banyak berkenalan gitu ya dengan program studi S2 dan S3 Pendidikan Kedokteran yang ada di FKUI. Baik, untuk susunan acara kita pada siang hari ini, pertama akan ada pembukaan dan sambutan dari Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI, Dr. Rita Mustika. Lalu akan ada sesi paparan dari Magister Pendidikan Kedokteran oleh Ketua Program Studi yaitu Prof. Dianta Sumantri. Dan juga akan ada paparan untuk program pendidikan doktor dalam bidang pendidikan kedokteran oleh Profesor Ardi Vindiartini. Setelah itu kita akan ada sesi sharing session dengan para alumni Magister Pendidikan Kedokteran kita dengan Dr. Estivana Velaza, Dr. Aulia Rizka, dan juga Dr. Lutfi Saiful Arif. Lalu setelah itu kita akan ada sesi tanya jawab yang mungkin sudah cukup ditunggu-tunggu bagi para Bapak Ibu sekalian ya. Baik, terkait dengan tanya jawab nih, tadi sudah pada saat pendaftaran mungkin Bapak Ibu sekalian sudah mengisi juga. Kira-kira apa sih yang Bapak Ibu ingin ketahui dari sesi kita pada siang hari ini? Kita bisa dilihat di sini ada cukup banyak pendaftar yang ingin mengetahui kira-kira bagaimana sih prosedur dan alur pendaftaran baik S2 maupun S3 Pendidikan Kedokteran di FKUI. Lalu bagaimana terkait dengan biaya pendidikan, bagaimana konten dan metode pembelajaran yang dilakukan, serta bagaimana jenjang karir setelah kelulusan dari prodi S2 maupun S3. Lalu pertanyaan yang banyak ditanyakan juga adalah bagaimana bila ingin menempuh pendidikan sembari bekerja? Lalu apakah pembelajarannya secara daring atau online? Serta bagaimana kriteria kandidat peserta didik yang diinginkan. Ada juga pertanyaan, apakah saya dapat mengombinasikan bidang spesialisasi saya dengan S3 Pendidikan Kedokteran? Baik, nanti mungkin akan banyak dibahas oleh para ketua program studi kita. Kemudian bagaimana terkait dengan, mungkin terkait S3 ya, bagaimana topik penelitian, klaster penelitian, dan bagaimana mencari promotor bila ingin mulai S3 di Pendidikan Kedokteran. Lalu ada juga pertanyaan, apakah bisa mengambil S3 peminatan pendidikan kedokteran atau harus mengikuti S2 pendidikan kedokteran terlebih dahulu. Dan mungkin kalau mulainya sebagai dokter spesialis ya, apakah bisa langsung S3 atau harus S2 terlebih dahulu. Lalu ada juga yang menanyakan, apakah bisa mengambil S3 sembari menempuh pendidikan di SP2 seperti itu. Dan juga nih, mungkin yang terakhir, apa yang membedakan S2 pendidikan kedokteran di UI dengan universitas lain termasuk universitas di luar negeri? Wah, mungkin sangat tidak sabar untuk mendengar jawabannya dari para ketua program studi dan alumni kita ya. Baik, mungkin tanpa saya tunda lebih lanjut, pertama kita akan ada sesi pembukaan dan sambutan yang akan dibawakan oleh Dr. Rita Mustika selaku Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI. Kepada Dr. Rita dipersilakan, Dok. Terima kasih Dokter Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua yang hadir di sini. Selamat siang juga teman-teman dari program studi Magister Pendidikan Kedokteran. Akhirnya saatnya tiba ya untuk open house. Jadi open house ini adalah acara yang selalu kita lakukan setiap tahunnya, yang seperti namanya ya kita sedang membuka lebar-lebar ya pintu program studi pendidikan kedokteran kita, memberi kesempatan kepada teman-teman semua untuk bertamu dan mengenal lebih jauh tentang program studi pendidikan kedokteran. Kebetulan saat ini saya menjabat sebagai Ketua Departemen Pendidikan Kedokteran nih, jadi apa ya, ibu rumah tangganya yang ada di Departemen Pendidikan Kedokteran. Jadi kalau teman-teman datang ke Departemen Pendidikan Kedokteran nanti pasti ketemu saya dan teman-teman yang lain yang ada di sini. Ya, seperti halnya sebuah open house, saya kira kesempatan ini dapat digunakan seluas-luasnya bagi teman-teman untuk bertanya, kemudian mengenal lebih jauh mengenai program studi pendidikan dokter, dan tentu saja kami membuka tangan selebar-lebarnya ya untuk menyambut teman-teman bergabung menjadi keluarga besar pendidikan kedokteran, ya, program studi pendidikan kedokteran di FKUI, ya. Tadi sudah kita lihat bersama, sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk, gitu ya. Kemudian juga teman-teman ketua program studi di sini ada Prof. Dianta Sumantri, kemudian ada sekretaris program studinya juga Dr. Estivana Velaza yang sudah
siap meramu jawaban-jawaban gitu ya. Kemudian juga ada Prof. Ardi Vindiartini yang bisa memberikan penjelasan mengenai nanti S3 kekhususan bidang pendidikan kedokteran yang juga bisa kita diskusikan bersama dalam kesempatan ini. Banyak hal tadi yang sudah ditanyakan sepertinya akan bisa dibahas ya Dokter Anita ya. Sepertinya sudah siap untuk dibahas. Kemudian juga seperti biasa, tentu saja kalau tidak langsung mendengar dari yang sudah pernah menjalani pendidikannya kayaknya kurang afdol gitu ya. Di sini kita nanti akan mendengarkan dari Dokter Lutfi, kemudian juga ada Dokter Indri ini di sini yang sudah akan menceritakan ya apa yang sudah dijalani, kemudian apa tadi kan ada pertanyaan juga, nanti setelah lulus terus apa sih yang bisa didapatkan atau kemudian apa yang bisa dimanfaatkan dari program studi pendidikan kedokteran ini gitu ya. Jadi saya kira saya tidak akan berlama-lama, eh, menyambut dengan senang hati dan berharap mudah-mudahan acara yang akan berlangsung ini bisa bermanfaat buat kita semua. Tentu saja, dan juga besar harapan kami, teman-teman semua yang pertanyaan yang ada di lubuk hati yang terdalam bisa dapat dijawab oleh teman-teman yang ada di sini. Demikian, terima kasih, selamat berdiskusi, bertanya, dan juga selamat memberikan jawaban yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya, Dr. Rita. Berikutnya kita akan mendengarkan presentasi atau paparan dari Prof. Dianta Sumantri terkait dengan mengenal lebih dekat pendidikan magister dalam bidang pendidikan kedokteran. Kepada Prof. Dianta dipersilakan, Prof. Baik, terima kasih banyak Dokter Anita. Selamat siang teman-teman semua, rekan-rekan eh, peminat begitu ya. Mungkin kalau sudah hadir di sini berarti memiliki minat terhadap pendidikan baik S2 maupun S3 di bidang pendidikan kedokteran. Perkenalkan saya Dianta Sumantri, saya staf dari Departemen Pendidikan Kedokteran. Kebetulan diberikan amanah sebagai Ketua Program Studi. Eh, Kemudian ada Dr. Estivana juga ini sebagai Sekretaris Program Studi yang nanti akan menjadi moderator untuk sesi tanya jawab kita pada siang hari ini. Seperti yang tadi disampaikan, semoga kami bisa menjawab berbagai pertanyaan ataupun em, ya isu-isu yang Bapak Ibu ingin tanyakan begitu terkait dengan pendidikan di magister maupun doktor. Namun sebelum kita masuk ke tanya jawabnya, mungkin izinkan saya sekilas menyampaikan kenapa sih kita kemudian membutuhkan ya ahli-ahli pendidikan kedokteran baik itu dari level S2 maupun S3 nanti akan disampaikan oleh Prof. Titin dan kemudian kita melihat bagaimana nanti struktur kegiatan, struktur kurikulum dan kegiatan pembelajaran yang akan dilangsungkan di dalam program studi. Baik, jadi ilmu pendidikan kedokteran sendiri itu berawal mula tentunya dari perubahan paradigma yang cukup besar-besaran dalam pendidikan dokter dan profesi kesehatan sebenarnya tidak hanya dokter, bahwa kalau dulu mungkin yang kita lihat sebagai sosok dosen itu adalah sosok yang berdiri depan kelas begitu, kemudian menyampaikan perkuliahannya menggunakan papan tulis kalau zaman dulu ya, mungkin habis itu slide proyektor sekarang sudah pakai PowerPoint, tapi memang posisinya di depan kelas, lalu memberikan informasi, mengajar, memberikan kuliah. Lalu sosok itu ternyata sudah tidak sepenuhnya relevan lagi begitu dengan perkembangan dunia pendidikan kedokteran saat ini. Sehingga kita melihat bahwa peran dosen itu ternyata luar biasa macam-macam, luar biasa banyak begitu. Mulai dari seorang dosen harus menjadi pengembang kurikulum, dosen kemudian tidak hanya harus berdiri di kelas dan memberikan di depan kelas dan memberikan kuliah, tapi juga harus menjadi tutor atau fasilitator diskusi, harus berada menjadi bagian dalam kelompok dan kemudian mengamati apa yang dilakukan atau didiskusikan oleh mahasiswa sehingga mahasiswa mendapatkan umpan balik. Kalau di dalam setting klinik berarti nanti akan melakukan bedside teaching, ronde bangsal bersama dengan para peserta didik dan melakukan persiapan sistem assessment. Jadi kalau pikirannya mungkin dulu dosen ya ngajar, lalu siapkan soal, lalu soal diberikan kepada mahasiswa, selesailah tugas dosen seperti itu. Tapi ternyata tidak seperti itu sekarang. Tuntutan terhadap peran dosen semakin banyak dan semakin beragam. Kalau kita lihat dalam aspek assessment saja, kita tidak lagi hanya mengenal ujian
MCQ maupun OSCE. OSCE juga sudah cukup lama digunakan dan kita sudah mengenalnya dengan cukup baik. Tapi sekarang ada lagi yang disebut sebagai programmatic assessment, ada portofolio, dan itu semuanya adalah perubahan-perubahan yang ada dalam pendidikan kedokteran, dan kita sebagai staf pengajar itu perlu bisa keep up dengan berbagai update tersebut dan terus mengupayakan peningkatan kemampuan diri. Sehingga kalau kita lihat 8 roles of medical teacher ini bisa Bapak Ibu lihat di sini, kita adalah seorang information provider, seorang fasilitator, seorang curriculum developer, tidak hanya developing tapi juga dalam implementasi. Kita adalah seorang asesor dan diagnostician. Tentunya diagnostician-nya adalah dalam aspek mendiagnosis kemampuan dan progres mahasiswa, serta bagaimana kita bisa bantu mahasiswa mencapai kapasitas yang optimal. Itu adalah tugas kita sebagai dosen. Kita sebagai manajer, sebagai dosen, nanti kita mungkin akan pegang satu peran tertentu, ketua program studi, koordinator pendidikan, ketua tim ini dan itu, dan lain sebagainya, di mana kita harus menunjukkan peran sebagai leader juga selain sebagai manajer. Dan tentunya yang sangat-sangat penting adalah kita sebagai role model. Role model bagi para mahasiswa kita, baik itu dalam kemampuan kita, mengembangkan diri kita, mempunyai sikap mawas diri, kemampuan untuk bisa menjadi orang yang reflektif, yang kemudian akan dilihat dan ditiru oleh mahasiswa kita. Jadi sangat banyak peran-peran kita sebagai seorang dosen. Dan tentu di atasnya, kita harus menjadi dosen yang profesional, kita juga harus menjadi dosen yang adalah seorang scholar dan researcher juga. Jadi harapannya menjadi dosen tidak hanya mengajar bidang ilmu yang sesuai dengan kepakarannya, tapi juga mungkin melakukan penelitian-penelitian pendidikan kedokteran untuk tahu bagaimana sih misalnya cara terbaik untuk mengajar bidang anatomi misalnya atau bidang fisiologi untuk mahasiswa di zaman sekarang misalnya seperti itu. Nah, itu adalah peran kita sebagai scholar maupun researcher. Medical education sebagai cabang ilmu kedokteran itu sangat dibutuhkan saat ini karena memang tuntutan meningkat terhadap akuntabilitas, tidak hanya pelayanan kesehatan tapi juga pendidikan kedokteran. Kita harus bisa mendasarkan apapun yang kita buat dalam pendidikan kedokteran itu berdasarkan evidence juga. Bagaimana perkembangan terkini metode pengajaran, bagaimana perkembangan terkini assessment-nya, sehingga apapun yang kita buat dalam sebuah institusi pendidikan kedokteran itu harusnya sudah ada dasarnya. Sehingga kita juga bisa bertanggung jawab terhadap pemilihan metode, pemilihan bentuk assessment, dan lain sebagainya. Secara umum di pendidikan tinggi, perubahan paradigma juga kita lihat ya Bapak Ibu bahwa perubahannya ke arah outcome-based education. Sehingga betul-betul sangat perlu seorang dosen memahami apa sih kurikulum, apa sih outcome yang harus dikuasai oleh peserta didik, dan bagaimana membantu peserta didik untuk mencapai luaran atau outcome tersebut. Nah, dalam medical education, satu hal yang sangat-sangat spesifik dan karakteristik utamanya adalah adanya 3 aspek: dosen, mahasiswa, dan pasien sebagai satu kesatuan kompleksitas proses pembelajaran. Jadi, karena ada unsur klinik di situ, ada keterlibatan pasien di situ, maka proses pembelajaran tentu harus disesuaikan juga. Dan itulah menjadi salah satu alasan mengapa medical education kemudian menjadi cabang dari ilmu kedokteran itu sendiri. Dan tadi adalah tentunya peran staf pengajar yang semakin kompleks sekarang. Sehingga dengan adanya cabang ilmu medical education diharapkan kita dapat lebih bisa menghasilkan dokter-dokter yang tidak hanya sekedar kompeten, tapi juga memiliki skill dan kemampuan untuk belajar sepanjang hayat, untuk terus menjadi seorang profesional yang tidak pernah berhenti belajar, yang selalu mengutamakan kepentingan pasien di atas segalanya, dan mengedepankan nilai-nilai profesionalisme dan humanisme dalam praktek kedokterannya. Tentu itu adalah ultimate aim-nya begitu ya. Ujung akhir dari pendidikan kedokteran adalah untuk menghasilkan dokter-dokter yang seperti itu. Nah, untuk bisa menghasilkan dokter-dokter seperti itu dibutuhkan ilmu pendidikan kedokteran untuk mengatur kurikulumnya, untuk mengorganisasi metode pembelajarannya, dan mempersiapkan seluruh rangkaian sistem asesmennya. Paling tidak itu. Dan tentunya masih ada hal lain, banyak hal lain yang harus disiapkan. Nah, ini adalah visi, misi, dan keunggulan program studi kami. Tentu kami mau meng-highlight keunggulan kami. Kalau tadi ada yang bertanya, apa sih keunggulan S2 pendidikan kedokteran di UI dibandingkan universitas lain, bahkan termasuk yang di luar negeri? Salah satu keunggulannya yang kalau saya kebetulan S2 dari Dundee University, salah satu universitas yang
cukup awal, cukup pertama ya mungkin memberikan program S2 di pendidikan kedokteran di dunia. Salah satu yang membedakan kalau menurut pandangan saya adalah kita sangat berupaya untuk memberikan pembelajaran yang aplikatif. Sehingga Bapak Ibu langsung, misalnya nanti Bapak Ibu bergabung dengan kami, akan langsung belajar bagaimana caranya membuat kurikulum, bagaimana caranya melakukan evaluasi kurikulum, bagaimana caranya membuat SAP, buat BRP, buat RPS, dan lain sebagainya. Jadi kita memang berupaya agar apapun yang Bapak Ibu hasilkan selama program pembelajaran atau program pendidikan, itu bisa nanti langsung diaplikasikan tentu dengan beberapa penyesuaian dalam tempat kerja institusi masing-masing. Jadi saya melihat bahwa kami berupaya untuk membuat seluruh proses pembelajaran seaplikatif mungkin. Tentunya semua didasarkan teori. Kita akan baca dulu teorinya, belajar dulu prinsip dan filosofinya, lalu kita masuk ke dalam perumusan luaran-luaran dalam pendidikan kedokteran. Salah satunya bentuknya kurikulum, tentu kurikulum tidak dalam skala besar, karena itu harus membuatnya satu tim atau komite sendiri begitu. Tapi paling tidak adalah kurikulum dalam skala kecil, yaitu adalah buku rancangan pengajaran misalnya. Itu sesuatu yang saya tidak dapat pada saat saya pendidikan di S2 di Dandi, tapi saya bisa dengan cukup percaya diri menyampaikan bahwa itu akan ada pembelajarannya di program studi, dan itu satu skill yang menurut saya sangat penting saat ini untuk kita merancang sebuah rancangan pengajaran yang terstruktur dan sistematis. Tentunya kami didukung dengan staf multidisiplin dan praktisi juga, jadi stafnya bukan hanya kami-kami yang latar belakangnya medical education secara formal, tapi juga para dosen-dosen dalam bidang ilmu yang lain yang juga memiliki pengalaman yang ekstensif dalam pembelajaran di pendidikan kedokteran, itu kami libatkan sebagai staf pengajar. Tentunya lingkungan pembelajaran ini juga menjadi salah satu keunggulan bagaimana kami berupaya agar kesempatan untuk para peserta didik terlibat dalam berbagai kegiatan program studi dan departemen kami upayakan terus, dan kami juga berupaya memberikan lingkungan pembelajaran yang humanis dan kondusif. Ini adalah profil lulusan kami, mampu memimpin, mengelola, dan mengembangkan program pendidikan dokter dan profesi kesehatan secara profesional sesuai dengan bukti ilmiah, serta mampu mengembangkan pendidikan kedokteran melalui inovasi dan riset. Jadi akan ada aspek penelitian yang harus dihasilkan, Bapak dan Ibu, tidak hanya tadi aplikasi bentuk luaran-luaran di medical education, tapi juga ada riset yang harus dikerjakan, sehingga kita bisa memperlihatkan bagaimana lulusan-lulusan bisa berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pendidikan kedokteran di dunia. Nah, ini adalah capaian pembelajaran lulusan kami, dan kami sudah petakan capaian-capaian ini terhadap 8 peran dari medical teacher tadi, seperti yang sudah saya sampaikan di awal. Bagaimana nanti para lulusan akan kemudian bisa menguasai berbagai teori dan prinsip-prinsip dalam pendidikan, lalu mampu menyusun kurikulum pendidikan, mampu merancang strategi pembelajaran dan sistem assessment. Dan tentunya tidak hanya itu mungkin di layer pertama begitu, tapi layer berikutnya, maka kami akan berdiskusi dengan peserta didik mengenai bagaimana cara merancang program pengembangan diri dan profesi berkelanjutan. Dan yang juga sangat penting, karena nanti sebagian besar para lulusan dari magister pendidikan kedokteran biasanya akan menempati posisi manajerial tertentu begitu, dan yang tentunya yang terkait dengan pendidikan, sehingga dibutuhkan berdiskusi dan pembelajaran mengenai langkah dan tahapan manajemen. Ya, tentunya ini sangat penting karena kita juga seringkali harus melakukan advokasi misalnya. Kita sudah punya metode belajar yang baru misalnya, lalu kita perlu advokasikan kepada pimpinan agar seluruh staf pengajar dan stakeholders di institusi tersebut bisa memiliki komitmen untuk sama-sama menerapkan metode baru tersebut. Dan 4 yang terakhir, CPL-nya adalah terkait dengan riset, mulai dari penyusunan proposal sampai kemudian diseminasi hasil riset di bidang pendidikan kedokteran. Nah, harapannya tentu semua capaian ini bisa betul-betul menjadikan lulusan kami sebagai seorang medical teacher dengan 8 roles tadi, tidak hanya sebagai seorang information provider maupun facilitator, tapi juga bisa menjadi scholar, menjadi role model, menjadi profesional, dan juga menjadi seorang manager and leader. Nah, ini adalah struktur kurikulumnya sesuai dengan regulasi yang terkini dari Kementerian Pendidikan dan juga dari Universitas Indonesia, maka ada penyesuaian jumlah SKS dengan masa studi yang tetap sama, yaitu adalah 4 SKS. Jangan khawatir, bukan berarti kemudian bebannya jadi semakin berat, tapi ada penyesuaian-penyesuaian dalam cara perhitungan
Yang pasti kita bisa lihat di sini bahwa semester 1 kita akan memberikan modul-modul yang sifatnya dasar, ya, orientasi terhadap ilmu pendidikan kedokteran, dasar-dasar penelitian, khususnya dalam pendidikan kedokteran, dan dasar-dasar humanisme dan profesionalisme. Lalu semester 2 kita akan langsung masuk ke dalam cabang-cabang sub pendidikan, sub ilmu pendidikan kedokterannya. Antara lain adalah kurikulum, lalu assessment, teaching and learning, lalu juga faculty development, dan semester 3 ini sudah lebih aplikatif lagi dan sifatnya sudah lebih makro, yaitu adalah penyusunan rancangan pengajaran serta manajemen kepemimpinan. Selain itu, Bapak Ibu bisa lihat bahwa kami memiliki beberapa modul elektif. Jadi nanti dalam modul elektif kami menyediakan beberapa pilihan topik modul yang Bapak Ibu bisa pilih sesuai dengan interest, sesuai dengan fokus karir, dan maupun mungkin penugasan tertentu dari institusi. Jadi silakan dipilih berdasarkan minatnya dan interest masing-masing. Lalu semester terakhir adalah penyelesaian penelitian akhir dan juga manuskrip untuk publikasi. Ini adalah metode pembelajarannya, seperti halnya program-program magister. Di level magister tentunya sudah lebih interaktif, berpusat pada mahasiswa, tidak hanya berupa kuliah di kelas, tapi kita akan memperbanyak diskusi kelompok, presentasi, penugasan dalam kelompok, dan lain sebagainya. Ada beberapa kesempatan untuk role play maupun field observation, mengamati bagaimana proses pembelajaran berlangsung di institusi. Untuk assessment-nya sendiri, ujian tertulis ada tapi hanya sedikit porsinya. Di selain itu yang akan banyak adalah tugas-tugas baik individu maupun kelompok. Karena memang tadi sifatnya mau aplikatif begitu, sehingga kita membuatnya dalam bentuk penugasan-penugasan. Oke, ini adalah dosen kami. Sebagian ada di sini, nanti sebagian mungkin akan, kalau Bapak Ibu akan masuk bergabung bersama kami, akan dapat bertemu dengan para dosen program studi. Ini adalah beberapa publikasi Persta Didik, jadi beberapa cukup banyak, hampir cukup banyak, sudah lebih ini jumlahnya, ini data yang belum diupdate per tahun 2024, tapi dari tahun ini sampai 2024 sudah cukup banyak publikasi-publikasi tambahan, baik itu di nasional maupun internasional. Sudah ada mahasiswa-mahasiswa kami yang sudah publish bahkan sampai di Q1 untuk Scopus, untuk jurnal Q1. Ya, induk kerjasama internasional ini adalah beberapa kerjasama yang kami lakukan dengan universitas-universitas yang juga memiliki reputasi yang baik dalam hal ilmu pendidikan kedokteran. Dan dari kerjasama tersebut bentuknya berupa guest lecture maupun external examiner, ini kami upayakan terus. Untuk hasil tracers tadi ini mungkin kalau misalnya ada pertanyaan tentang bagaimana sih lulusan ini cepat bekerja atau tidak, sampai saat ini hasil tracers tadi kami sangat baik karena semua lulusan terserap dengan baik oleh dunia kerja. Sebagian memang mahasiswa kami adalah para staf pengajar yang sudah memiliki posisi dan peran di institusi pendidikan tertentu. Tetapi sebagian kami mulai menerima lebih banyak lulusan-lulusan dokter, ya, fresh graduate begitu. Sudah mulai ada, setiap angkatan selalu ada fresh graduate, dan setelah mereka lulus mereka langsung mendapatkan pekerjaan. Bahkan sebelum lulus pun kita sudah terus mengupdate lowongan, ya, ya, posisi kosong lowongan untuk menjadi staf dosen di institusi tertentu, dan itu selalu kami sebar melalui grup-grup alumni maupun grup mahasiswa. Dan biasanya kadang sebelum lulus pun para mahasiswa kami yang fresh graduate yang belum memiliki institusi sudah langsung mendapatkan ikatan kerja dan ikatan dinas dengan institusi pendidikan. Jadi untuk peluang karir dan pekerjaan saya pikir sangat terbuka luas, apalagi sekarang dengan pertambahan jumlah program studi baik S1 maupun spesialis dan bahkan subspesialis. Sekarang tentunya ahli pendidikan kedokteran akan sangat-sangat semakin banyak dibutuhkan. Jadi kalau Bapak Ibu bergabung, teman-teman, rekan-rekan semua bergabung, kami cukup yakin akan karir sebagai staf pengajar yang bisa Bapak Ibu peroleh dan kembangkan lebih jauh tentunya nantinya. Mungkin tadi ada pertanyaan terkait dengan seleksi. Ya, jadi
Nanti saya akan coba address setelah ini. Kami mengundang rekan-rekan semua untuk bergabung dengan kami. Kami akan melakukan pembukaan penerimaan mahasiswa untuk gelombang kedua di bulan depan. Jadi bulan depan sudah langsung bisa mendaftar jika tertarik, mudah-mudahan tertarik untuk bergabung dengan kami. Nanti kami akan sampaikan via chat link untuk mengakses informasi pendaftaran karena pendaftarannya sudah terpusat di Universitas Indonesia dan di situ nanti Bapak Ibu rekan-rekan bisa melihat informasi syarat pendaftaran dan juga tahapan ujian yang akan dilangsungkan. Jadi untuk syarat pendaftaran administratif itu ya standar ya, transkrip pendidikan sebelumnya, ijazah tentunya. Kemudian kalau memang sudah bekerja di institusi, berarti nanti bisa melampirkan surat pernyataan sudah bekerja di institusi. Untuk ujian akan ada ujian tes potensi akademik, ujian bahasa Inggris, dan juga wawancara. Jadi nanti setelah ujian yang sifatnya terpusat di Universitas Indonesia, akan ada ujian wawancara di program studi dengan para staf pengajar di program studi. Kami tidak kriteria kandidat kami menerima baik yang sudah bekerja maupun yang fresh graduate. Jadi jangan khawatir kalau sekarang belum punya institusi tapi pengen belajar pendidikan kedokteran, yuk bergabung dengan kami. Jangan khawatir nanti akan nggak kebayang ya proses pendidikannya. Em, Jangan khawatir, semua posisinya akan sama begitu. Baik walaupun sudah menjadi staf pengajar pun keilmuan-keilmuan, teori-teori pendidikan kedokteran mungkin akan relatif baru untuk semua peserta didik di semester 1. Nah, mari kita sama-sama untuk memperluas wawasan kita, untuk mengembangkan, memperdalam pengetahuan kita sehingga kita bisa mendalami pendidikan kedokteran ini. Jadi, apakah sudah bekerja, apakah belum bekerja, apakah sudah spesialis atau sudah S2 yang lain mungkin, mari bergabung bersama prodi kami dan semoga kami betul-betul bisa, kami semangat untuk terus menyediakan lingkungan pembelajaran yang humanis, pembelajaran yang tidak hanya teoritis tapi aplikatif, dan kesempatan untuk berkembang di luar kegiatan akademik. Jadi kami juga cukup banyak punya penelitian dan kami selalu melibatkan mahasiswa dalam banyak penelitian yang kami lakukan, kami beri kesempatan untuk mahasiswa juga bisa apply hibah penelitian, lalu ikut dalam kegiatan pengabdian masyarakat dari program studi dan departemen, sehingga mudah-mudahan kesempatan berkembang dan networking juga, karena kami juga punya seminar ilmiah tahunan yang mengundang para pakar dari berbagai institusi, termasuk di luar negeri, itu juga adalah kesempatan untuk networking dan mengembangkan, membina karir dan network lebih jauh. Nah, mudah-mudahan dengan 3 hal ini yang bisa kami sediakan dalam program studi, rekan-rekan yang nanti akan bergabung bersama kami akan bisa menikmati proses pembelajaran yang menyenangkan, bermakna, dan berdampak sehingga kemudian menjadi seorang magister pendidikan kedokteran yang kompeten. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak dan Ibu. Rekan-rekan semua, terima kasih banyak. Sepertinya mungkin memang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum kita address, nanti mungkin kita akan kumpulkan dan gabungkan di akhir saat sesi tanya jawab. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Dr. Anita. Baik, terima kasih banyak atas paparannya, Prof. Dianta. Wah, berarti kita sudah berkenalan nih dengan Magister Pendidikan Kedokteran. Baik, Bapak Ibu sekalian, mungkin bila ingin mengakses informasi lebih lanjut terkait dengan Magister Pendidikan Kedokteran FKUI, sudah ada 2 tautan di kolom chat. Tautan yang pertama adalah informasi general terkait dengan Magister Pendidikan Kedokteran FKUI, dan yang kedua adalah informasi terkait dengan pendaftaran yang sudah terpusat di penerimaan.ui.ac.id. Adapun Bapak Ibu sekalian, tadi yang seperti sudah disinggung oleh Prof. Dianta, bahwa pendaftaran Magister dan S3 sebentar lagi akan ditutup di tanggal 13 Juni 2024 nih Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu bisa melihat web penerimaan UI maupun terkait dengan informasi dari prodi kami. Baik, sebelum kita lanjutkan ke acara berikutnya, sekarang sudah hadir bersama kami juga ada Profesor Dr. Ari Fahrial Syam selaku Dekan FKUI. Mungkin sebelum kita lanjutkan kepada Prof. Ari, silakan untuk memberikan sambutan dan arahan. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Rita Mustika, Ketua Departemen, kemudian juga tadi Prof. Dianta ya sebagai Ketua Program Studi S2, dan juga
para staf pengajar yang ada dan para calon peserta ya, calon peserta untuk program Magister Pendidikan Kedokteran FKUI. Terima kasih tadi saya rasa Prof. Dianta sudah menyampaikan secara jelas ya bahwa apa yang akan ditawarkan untuk para calon peserta nantinya ketika mereka mengikuti proses pendidikan di FKUI khususnya untuk pendidikan kedokteran. Saya rasa tadi para calon peserta tadi sudah disampaikan ya bahwa Anda ketika nanti memang Anda bisa masuk di dalam lingkup kami Magister Pendidikan Kedokteran, maka Anda bisa merasakan bahwa di dalam staf pengajar yang ada ini terdiri dari berbagai macam background ya, baik yang hanya mendalami ya dalam tanda petiknya seperti Prof. Dianta, Prof. Titin ya yang memang mendalami pendidikan kedokteran, ada yang memang juga dengan background biomedik, kemudian juga ada yang dengan background klinik ya, sehingga ini memberikan variasi yang luas ya, memberikan wawasan yang luas kepada peserta didik mengenai bagaimana aplikasi atau penerapan pendidikan kedokteran di dalam kita terus meningkatkan ya meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran kita gitu. Bukan saja untuk pendidikan S1 tentunya ini juga untuk pendidikan spesialis bahkan juga untuk subspesialis. Jadi oleh karena itulah maka saya di sini atas nama pimpinan fakultas mengucapkan selamat ini tentunya ya kepada prodi SP2 pendidikan pendidikan kedokteran ya Magister Pendidikan Kedokteran yang terus-menerus ya meningkatkan kualitasnya baik dari kualitas dari peserta didiknya ya artinya capaian mereka itu juga sudah kita lihat dari tracer study yang kami lakukan, kemudian juga kualitas riset dan publikasi yang dihasilkan. Jadi saya rasa ada hal lagi yang tentu teman-teman dapat selain tentu keilmuan mengenai pendidikan kedokteran sendiri, berhadapan dengan para dosen staf pengajar dengan background yang bermacam-macam, dan yang terpenting tentu kami berharap Anda mempunyai satu kesempatan untuk bisa menghasilkan atau ikut di dalam suatu publikasi internasional ya. Saya lihat dari peserta-peserta didik terdahulu itu bahkan juga ada yang tembus Q1. Nah, kebetulan memang para staf pengajar kita ini diberi kesempatan juga untuk mendapatkan hibah putih ya untuk publikasi itu baik Q1, Q2. Jadi ini juga buat peserta didik tentu juga menjadi suatu challenging ya tersendiri karena kebetulan pengajarnya mempunyai hibah untuk hal tersebut sehingga juga memotivasi untuk teman-teman bisa menghasilkan suatu publikasi. Kita tahu untuk menghasilkan untuk publish di dalam suatu jurnal internasional ya bereputasi ada yang harus berbayar. Nah, hibah inilah yang bisa dimanfaatkan sehingga tidak ada beban untuk peserta didik untuk bayar tersebut. Dan sekali lagi dan di satu sisi tentu ini bicara soal pendidikan kedokterannya, di satu sisi berbagai macam fasilitas yang ada di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia ini termasuk juga yang ada di Salemba 6 ini maupun tentu sebagai student dari Universitas Indonesia berbagai macam fasilitas yang ada di Universitas Indonesia Depok tentu Anda juga bisa memanfaatkan secara optimal. Jadi sekali lagi kami berharap bahwa setelah acara ini ya tentu ada pada teman-teman sekalian termotivasi untuk bisa akhirnya bergabung dengan kami dan pasti Anda akan mendapatkan berbagai macam manfaat yang luar biasa dengan keberadaan UI saat ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dianta dan teman-teman sekalian di pendidikan kedokteran, Magister Pendidikan Kedokteran, dan juga kepada para peserta yang sudah meluangkan waktu siang hari ini untuk mendengarkan paparan dari kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya Prof. Ari. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mari bergabung dengan kami. Tadi sudah dipaparkan juga untuk S2 Magister Pendidikan Kedokteran. Berikutnya kita akan lanjut ke paparan S3
Kedokteran Peminatan Pendidikan Kedokteran. Paparan ini akan disampaikan oleh Profesor Dr. Ardi Vindiartini, PhD, yang merupakan koordinator S3 di Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI. Baik, saya izin share screen karena kebetulan beliau berhalangan hadir dan sudah meninggalkan video untuk kita. Baik, sekali lagi mungkin Bapak Ibu sekalian bila ada pertanyaan boleh silakan diketik di kolom chat atau disimpan untuk ditanyakan secara langsung nanti setelah sesi sharing alumni bersama dengan para alumni magister kita. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sejawat sekalian dimanapun berada. Perkenalkan saya Ardi Vindiartini. Pagi hari ini saya akan berbagi sedikit dengan sejawat sekalian yang mungkin hadir di sini dan tertarik dengan program S3 atau doktoral di bidang pendidikan kedokteran FKUI. Jadi sebagaimana sudah diketahui bersama mungkin program S3 di bidang pendidikan kedokteran di FKUI ini berada dalam naungan program S3 kedokteran. Jadi kita merupakan bagian dari bidang kajian khusus di bidang S3 kedokteran. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin berbagi informasi dengan sejawat sekalian tentang pentingnya penelitian S3 di bidang pendidikan kedokteran dan nanti akan ada gambaran sedikit mengenai program S3 di kedokteran untuk bidang kajian pendidikan kedokteran ini seperti apa. Jadi kalau kita lihat secara keseluruhan terkait dengan riset di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, diketahui bahwa memang kalau terkait pendidikan kita akan langsung berpikir kaitannya dengan teaching and learning, dengan pengajaran ya, mengajar bahwa sebagai dokter, dokter spesialis kita mengajar mahasiswa atau mungkin mengajar residen, memberikan supervisi kepada residen dan seterusnya. Tapi di saat yang sama, sejawat sekalian juga mungkin ada yang sudah berpengalaman di dalam mengelola pendidikan, menyusun rancangan, menyusun kurikulum di level program studi, mengkoordinasikan pendidikan, pembelajaran di berbagai mata kuliah atau modul, baik di mungkin di tahap akademik atau di setting klinik, dan juga mengelola secara keseluruhan, termasuk mengelola SDM pengajarannya. Dan yang di piramida yang paling atas sebenarnya adalah kaitannya dengan mengajarkan tentang pengajaran, mengajarkan tentang pendidikan. Dan memang ini makin memerlukan keahlian di bidang medical education, medical and health professions education, atau pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Nah, yang akan disasar dengan keikutsertaan sejawat sekalian nanti dalam S3 pendidikan kedokteran adalah kemampuan untuk melakukan riset. Karena dengan melakukan riset di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan ini diharapkan sejawat sekalian punya kesempatan untuk menghasilkan kebaruan, menghasilkan teori bahkan yang tentunya akan bermanfaat untuk pengembangan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan di Indonesia. Karena memang ruang lingkupnya adalah di S3 kedokteran, yang eligible untuk mengikuti program ini adalah sejawat sekalian yang adalah dokter atau dokter gigi. Jadi menjadi penting untuk dipahami bersama gitu, karena mungkin di beberapa program studi yang lain di Indonesia ada kesempatan juga untuk melanjutkan S3 di bidang ini, tetapi dari profesi kesehatan yang lain. Oke, mungkin ingin ada pertanyaan, mengapa sih kita harus melakukan penelitian di pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan? Kita pahami bahwa sebenarnya kita ini bidang kita bergerak di hulu, bahwa upayanya adalah kita menghasilkan nantinya lulusan dokter, dokter spesialis, dokter subspesialis yang memang berkualitas, yang mampu untuk menyelenggarakan, melakukan pelayanan kesehatan yang terbaik. Sehingga memang kita ada di hulu. Sehingga penelitian-penelitian yang dilakukan di pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan harus senantiasa relevan dengan kebutuhan untuk menghasilkan lulusan dokter, dokter spesialis yang memiliki kemampuan yang juga relevan dengan kebutuhan pelayanan kesehatan. Jadi harus selalu ada orientasi, relevansi dengan apa sih kaitannya, kompetensinya seperti apa sih, mengapa sih nanti kajian yang sejawat sekalian akan rumuskan di dalam penelitian S3-nya itu relevan dengan bidang masing-masing. Jadi kita tetap harus memikirkan apa kaitannya dengan pelayanan kesehatan. Karena kita berharap penelitian pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan ini akan menunjang pengembangan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan serta kualitasnya yang nantinya akan menunjang SDM kesehatan, terutama dokter dan dokter spesialis yang terbaik gitu. Baik,
Sejawat sekalian, kalau kita berbicara tentang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, tidak terlepas dari kompleksitas dari pendidikan itu sendiri. Sehingga kita harus paham tentang konteks dari pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan itu seperti apa. Kalau kita berbicara di program pendidikan dokter, dokter spesialis, bidang kita masing-masing, kita mungkin akan ingin fokus kepada mahasiswa gitu, atau fokus kepada kompetensi tertentu. Tapi di saat yang sama, di saat kita memilih untuk memfokuskan kepada satu aspek, ternyata kita harus memikirkan juga kalau misalnya terkait kemampuan A, begitu misalnya. Artinya kita harus berpikir siapa yang belajar kemampuan A tersebut, kemampuan prosedural untuk menangani pasien geriatri misalnya. Jadi kurikulumnya seperti apa, lalu nanti siapa yang akan mengajar, siapa yang akan mensupervisi, kemudian bagaimana kita memastikan bahwa peserta itu sudah mampu mencapai kemampuannya, lingkungan pembelajarannya seperti apa, lalu bagaimana kita bisa menjawab apakah programnya efektif atau tidak. Belum kita berbicara soal harapan masyarakat terhadap kemampuan dokter tentang hal itu bagaimana, organisasi kita terkait bidang profesi misalnya mengharapkan seperti apa. Banyak sekali aspek dan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan sama halnya dengan pendidikan pada umumnya tidak pernah terjadi dalam suatu vakum. Jadi artinya akan selalu terkait dengan lingkungannya seperti apa, lingkungan sosial budayanya bagaimana, karena perilaku dari pengajar, perilaku dari pembelajar, dari mahasiswa ataupun residen itu sangat terkait juga dengan lingkungan di sekitarnya. Sehingga nanti pada saat sejawat sekalian menetapkan, oh saya mau meneliti tentang topik ini begitu. Ternyata topik ini bisa didalami, tapi kemudian kita harus juga memikirkan sistemnya dan keterkaitan komponen-komponen di dalamnya seperti apa. Karena pada dasarnya secara sederhana kita bisa melihat bahwa pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan itu ada inputnya, peserta didiknya seperti apa. Mungkin teman-teman tertarik dengan kajian tentang seleksi misalnya. Kenapa sih kita harus memikirkan seleksi itu dengan sangat baik? Karena nanti kaitannya dengan proses pembelajaran, kaitannya dengan bagaimana kita mengembangkan kemampuannya, bagaimana asesmennya akan selalu terkait dengan proses, output, dan nanti outcome. Jadi pemikiran ini menjadi kerangka pemikiran yang sangat penting saat sejawat sekalian nanti memutuskan untuk meneliti di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Kekuatan dari bidang ini di pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, terutama penelitian-penelitian yang di mana Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI terlibat secara langsung, itu memang ada beberapa area tentang pengembangan dan evaluasi kurikulum, seleksi mahasiswa, metode pengajaran dan asesmen, lingkungan pembelajaran, clinical reasoning, refleksi dan umpan balik, peran staf pengajar, pengembangan kemampuan staf pengajar, interprofessional education, interprofessional collaborative practice, humanisme, profesionalisme, aspek mahasiswa, terutama terkait well-being. Sekarang mungkin banyak sekali ya dibahas tentang well-being, kesejahteraan, mencegah burnout, dan seterusnya. Itu juga menjadi kajian kita. Jadi kita mengingat lagi kompleksitas dari suatu proses pembelajaran dan pendidikan itu seperti apa. Teknologi, pemanfaatan teknologi banyak sekali. Dalam masing-masing area ini, Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI memiliki portofolio dengan kekuatan yang baik, dengan publikasi, pengalaman publikasi, dan seterusnya, dan pengalaman kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di dalam ataupun di luar negeri. Sehingga sejauh sekalian nanti bisa mulai memikirkan, kalau misalnya melakukan penelitian di area-area ini, kita sudah memiliki kekuatan yang sangat baik untuk bisa mendukung pengembangan penelitian sejawat sekalian. Ingin menyampaikan sedikit saja bahwa penelitian pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan itu mungkin harus dilihat dari kacamata yang lebih kaya. Mungkin teman-teman sejawat sekalian lebih familiar dengan penelitian di bidang klinis, randomized control trial misalnya, penelitian observasional dan seterusnya. Jadi peta ini adalah peta yang menempatkan penelitian pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan dalam ranah penelitian secara keseluruhan. Kalau penelitian prinsipnya sebenarnya pada dasarnya sama ya, sejawat sekalian. Tetapi apa sih yang khas dari penelitian di bidang pendidikan dan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan? Boleh mulai dari mana saja, bahwa penelitian harus selalu diikuti dengan kerangka teori dan kerangka konsep. Pada saat nanti teman-teman sejawat sekalian sudah menentukan temanya ini, tertariknya tentang ini, kita akan perlu mendiskusikan mengapa kok terkaitnya dengan itu, apa relevansinya, apa teori atau kerangka konsep, kerangka teori yang mendukung itu, sebelum nanti akan terdukung pertanyaan penelitiannya. Tapi akan selalu start dari ketertarikan kita, hasil pengamatan kita dari apa yang terjadi sehari-hari, misalnya terkait dengan pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, sesuai dengan bidang atau pekerjaan sejawat sekalian masing-masing saat ini. Jadi tujuan dari penelitian di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan
itu bisa untuk menjustifikasi studi eksperimental. Jadi bisa dilakukan semacam RCT, randomized control trial, tapi umumnya adalah kuasi, jadi tidak bisa full dilakukan randomized control trial. Kemudian ada studi-studi observasional yang tujuannya adalah memprediksi, ada studi-studi translasional yang tujuannya adalah untuk implementasi praktek baik dalam setting kita sehari-hari dengan kita mengumpulkan berbagai bukti terbaik dari berbagai setting dan kita ambil, kita sarikan apa sih yang harus dilakukan gitu ya. Kemudian studi eksploratif yang tujuannya adalah untuk membuat model. Kita bisa mulai dari manapun, sehingga pada saat kita mendalami suatu topik tertentu dan melakukan scoping, melakukan kajian literatur, kita bisa sekaligus menempatkan sebenarnya terkait dengan topik penelitian kita, itu ada di mana sih tempatnya, dan gapnya bisa diisi di mana sih sebetulnya. Ya, ini tadi penelitian observasional, mempelajari sekelompok orang secara alami, dalam kondisi yang natural, dalam kondisi seperti itu. Desain-desainnya selama ini mungkin sudah banyak dikenali, cohort, case control, studi asosiasi atau komparasi masuk di dalam area ini. Contoh-contohnya misalnya seperti ini, beberapa publikasi dari setting kita itu adalah memang desain secara keseluruhannya adalah penelitian observasional. Lalu yang kedua adalah penelitian translasional, yaitu menerapkan berbagai pengetahuan dan temuan riset pada situasi yang sebenarnya, yang cenderung kompleks. Knowledge creation, systematic reviews, atau mungkin penyusunan guidelines, efficiency studies masuk dalam area ini. Ini adalah contoh-contoh publikasinya. Kemudian yang ketiga adalah eksploratif. Banyak sekali penelitian-penelitian di S2 ataupun S3 di bidang pendidikan kedokteran melibatkan tahap eksplorasi ini. Jadi mulai ada membuat model dulu dengan berupaya mengidentifikasi dan menjelaskan berbagai elemen dari satu fenomena dan hubungannya satu sama lain. Di sini bisa ada studi kualitatif, ada studi psikometri, misalnya sejauh sekalian tertarik untuk menyusun suatu alat ukur, tahapan-tahapannya seperti apa, perlu dilakukan secara adekuat, secara rigorous dengan baik, itu bisa menjadi satu studi tersendiri begitu ya, studi psikometri. Lalu ada studi eksperimental, mencari pembenaran, nanti akan kita bahas ya. Jadi contoh studi eksploratif adalah seperti ini, penelitian eksploratif, beberapa publikasi dari center kita, dari Departemen Pendidikan Kedokteran banyak yang melibatkan penelitian eksploratif. Terakhir adalah penelitian eksperimental, mencari pembenaran, menemukan bukti terhadap efek suatu intervensi. Jadi ini RCT atau kuasi eksperimental desainnya. Ini adalah beberapa contoh publikasi penelitian eksperimental. Pada saat nanti kita berbicara soal penelitian di bidang S3 pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan, terutama S3 pendidikan kedokteran kalau di FKUI, sebenarnya tentunya apa yang mengarahkan desain penelitian itu adalah pertanyaan penelitiannya apa. Jadi mungkin saja sejawat sekalian akan harus mengkombinasikan berbagai desain penelitian tadi untuk mencari jalan terbaik menjawab pertanyaan penelitian sejawat sekalian. Jadi bisa mixed method, bisa kuantitatif dulu baru kualitatif, kuantitatif lagi, atau kuantitatif lagi kualitatif dan seterusnya, atau kuantitatif kualitatif bersama-sama dan seterusnya. Tapi prinsip adalah untuk membangun suatu pertanyaan penelitian, sejawat sekalian memerlukan kerangka konsep dan kerangka teori yang sangat kuat. Sehingga paham betul mengapa pertanyaan penelitiannya seperti itu rumusannya, apa kemudian dampaknya, apa manfaatnya. Karena secara rekomendasi sebenarnya sangat penting saat kita curious, saat kita ingin tahu terhadap sesuatu, kita bisa eksplorasi. Tapi kemudian kita bisa menggali berbagai hal dan pertanyaan so what? Mengapa itu menjadi sesuatu yang sangat penting? Dampaknya apa? Manfaatnya apa? Itu sebaiknya memang bisa kita tanyakan juga sejak awal, sehingga kita nanti paham betul mengapa kita harus melakukan beberapa tahapan penelitian yang harus kita lakukan dengan sebaik mungkin. Ini adalah contoh-contoh jurnal di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Saat ini makin banyak sejawat sekalian pilihannya, dari mulai yang Q1, Q2, Q3, Q4, dan selain jurnal-jurnal yang ada di bidang pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan secara khusus ini, sebenarnya di berbagai bidang jurnal berbagai bidang itu sebetulnya ada juga alokasi untuk educationnya gitu. Jadi itu juga bisa menjadi kesempatan kita. Misalnya Journal of Obstetric and Gynecology gitu. Misalnya di situ akan ada area topik khusus atau area khusus, ruang khusus untuk publikasi terkait dengan pendidikannya atau trainingnya. Jadi kesempatannya banyak, karena untuk pendidikan S3 yang menjadi syarat adalah ada publikasi setidaknya satu untuk publikasi di tingkat internasional. Tidak ada levelnya sih harus Q1 atau Q2, tetapi biasanya dari tim supervisor atau tim pembimbing, tim promotor co-promotor akan mengarahkan sejawat sekalian untuk bisa mempublikasikan di tempat yang tepat. Ya, ini adalah contoh-contoh jurnal yang bisa di open access biasanya yang ada di sini.
di Asia Pacific Scholar, KJME, kemudian ada Education in Medicine Journal, banyak sekali pilihannya. Jadi nanti bisa didiskusikan kalau sejawat sekalian sudah merencanakan publikasi. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pada saat nanti merencanakan penelitian, sangat disarankan bahwa sejawat sekalian sebelum nanti mendaftar ke S3 kedokteran di bidang pendidikan kedokteran, sudah mulai memikirkan apa sih topik yang akan sejawat sekalian gali. Sehingga pada saat masa pendidikan itu sudah fokus pada topik yang sejawat sekalian akan tekuni atau akan dalami. Jadi waktunya bisa dimanfaatkan, harapannya bisa dimanfaatkan lebih efisien dan lebih efektif. Sehingga nanti memang mau tidak mau harus mulai berdiskusi dengan sejawat, dengan dosen pembimbing di FKUI, dan nanti di akhir dari presentasi ini akan saya sampaikan kontak detail saya untuk nanti bila sejawat sekalian tertarik untuk mendalami suatu topik tertentu, tertarik untuk melanjutkan pendidikan di bidang S3 kedokteran, bidang pendidikan kedokteran, kami biasanya akan mengarahkan kalau topik ini ke siapa, topik ini ke siapa, dan seterusnya. Oke, jadi prinsipnya adalah publish or perish. Jadi memang mau tidak mau harus dipublikasikan karena hasil pemikiran, hasil kajian, penelitian sejawat sekalian adalah sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu kita harus confident bahwa penelitian kita ini penting gitu. Bukan sekedar melakukan penelitian, tetapi juga memaknai penelitian tersebut sehingga hasilnya bisa bermanfaat untuk orang banyak ya sejawat sekalian ya. Baik. Berikutnya adalah keterangan lebih lanjut mengenai S3 ini sebetulnya sudah tercantum di dalam website FKUI. Sudah tercantum di dalam website FKUI. Saya akan bukakan sejawat sekalian. Sekalian kita bahas tahapan-tahapannya seperti apa. Nah, semoga sudah terlihat ya. Jadi di dalam website ini sudah diberikan keterangan sejawat sekalian yang eligible untuk melanjutkan S3 kedokteran bidang pendidikan kedokteran seperti apa. Dia ada pendahuluan, tujuan pendidikannya seperti apa, tanggung jawab profil dan kompetensinya bagaimana. Kalau saya ingin mengarahkan perhatian sejawat sekalian pada area kompetensi dari ilmu kedokteran dengan kajian pendidikan kedokteran ini, tentunya terkait dengan belajar mengajar di perguruan tinggi. Settingnya bisa di undergraduate, pendidikan tahap akademik, tahap profesi, bisa di pendidikan spesialis, bahkan subspesialis, tapi konteksnya biasanya kita harus tentukan dulu sejawat sekalian itu mau mengelaborasi di aspek yang mana. Kemudian tentunya teori dasar pendidikan tinggi, pendidikan kedokteran, manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi dalam pendidikan kedokteran, pemanfaatan teknologi berbagai hal, virtual reality, dan seterusnya, mawas diri dan belajar sepanjang hayat, riset dalam pendidikan kedokteran itu sendiri, dan etika moral profesionalisme dalam bidang pendidikan kedokteran. Lama studinya sekitar 6-10 semester, jadi sejawat sekalian bisa secepat-cepatnya menyelesaikan dalam waktu 6 semester, artinya 3 tahun selesai. Jadi kalau misalnya mau 3 tahun selesai bisa, tapi memang harus dengan berbagai persiapan, termasuk sebelum masuk sebaiknya sudah punya topik yang cukup mantap gitu. Jadi tidak membuang waktu untuk mencari-cari topiknya seperti apa. Proses pencarian itu sebaiknya dilakukan sebelum sejawat sekalian nanti mendaftar di S3 kedokteran bidang pendidikan kedokteran. Beban studinya seperti ini. Nah, nanti di semester awal memang akan ada penyegaran terhadap filsafat ilmu pengetahuan, statistik, metodologi penelitian. Kemudian kita akan ada diskusi mengenai introduksi penelitian pendidikan kedokteran, penelitian kualitatif yang akan banyak sekali. Mungkin sejawat sekalian pengalaman selama ini, pengalaman untuk penelitian kualitatifnya masih dibandingkan kuantitatifnya mungkin lebih banyak kuantitatif ya sejawat sekalian. Jadi seperti itu. Jadi kita perlu melakukan berbagai pendalaman. Akan ada mata kuliah tambahan dan kami di sini menyarankan memang betul-betul disesuaikan dengan topik dari sejawat sekalian, topik penelitiannya apa. Dan untuk menentukan mata kuliah tambahan ini sebenarnya bisa melibatkan dosen dari di FKUI dan juga narasumber-narasumber lain di institusi lain yang memang relevan dan biasanya didiskusikan bersama dengan promotor dan kopromotor. Jadi tahapan-tahapannya akan ada ujian tinjauan pustaka di akhir semester 1 atau akhir semester 2 sudah bisa sebenarnya sejawat sekalian akhir semester 2 biasanya. Kemudian setelah pengayaan ada ujian kualifikasi praproposal, ada ujian wisuda penelitian disertasi gitu ya. Di ujian proposal lalu ada pengumpulan data, kemudian seminar hasil, ujian hasil, lalu ada ujian tertutup. Kemudian ini sudah jadi sebelum ujian tertutup biasanya diharapkan sudah ada publikasi. Jadi publikasi ini sebaiknya bisa direncanakan bersama dengan promotor sejak awal. Jadi biasanya ada tahapan-tahapan penelitian yang tidak perlu menunggu sampai terakhir baru publikasi. Kita bisa mempublikasikan tahap penelitian pertama hasilnya apa sesuai dengan pertanyaan penelitian yang mana itu sebenarnya sudah bisa kita publikasikan.
Metode pembelajarannya sama pada umumnya dan akan banyak sekali berdiskusi dengan para promotor dan kopromotor sehingga memang sebaiknya bisa berinteraksi dengan baik di situ. Ini adalah persyaratan pesertanya. Jadi sejawat sekalian mungkin adalah eh, yang sudah memiliki latar belakang S2 di bidang pendidikan kedokteran, jadi bisa langsung lanjut gitu. Untuk yang S2 yang belum di S2 bidang pendidikan kedokteran, kami menyarankan memang ada beberapa tahapan pengayaan nantinya, karena memang landasan penting untuk medical education-nya perlu untuk dilakukan di sini. Perlu sejawat sekalian bisa dapatkan gitu ya. Jadi bukan sekedar, oh saya mau melakukan penelitian yang nanti tujuannya menyusun modul, makanya saya di S3 kedokteran bidang pendidikan kedokteran. Tidak seperti itu, karena kita perlu mendorong, memfasilitasi sejawat sekalian agar bisa apa melakukan penelitian dengan landasan yang kuat. Itu ya sejawat sekalian. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Bila ada pertanyaan lebih lanjut, sejawat sekalian dapat menyampaikan pertanyaannya melalui email ardi.findiartini@ui.ac.id. Nanti saya harapkan dari teman-teman panitia bisa menyampaikan juga. Selamat mengeksplorasi sejawat sekalian. Semoga makin mantap untuk bisa melanjutkan studi di bidang kedokteran, terutama dengan kajian bidang pendidikan kedokteran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon izin undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kita sudah mendengarkan paparan dari Prof. Ardi Findiartini atau Prof. Titin terkait dengan S3 Kedokteran Bidang Peminatan Pendidikan Kedokteran. Bapak Ibu sekalian, bila Bapak Ibu ingin mengakses informasi lebih lanjut yang tadi sudah disampaikan juga oleh Prof. Titin, di kolom chat sudah ada tautannya untuk menuju ke informasi terkait S3 Kedokteran bidang peminatan pendidikan kedokteran. Nanti Bapak Ibu sekalian apabila tertarik untuk mendaftar S3 dan ingin bertanya lebih lanjut kepada Prof. Titin, nanti akan kami share juga email beliau di kolom chat dan silakan Bapak Ibu sekalian boleh langsung meng-email Prof. Titin selaku koordinator S3 di Departemen Pendidikan Kedokteran. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum silakan Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan boleh diketik di kolom chat atau mungkin disimpan untuk disampaikan langsung nanti setelah sesi kita yang juga sangat ditunggu-tunggu, yaitu adalah sharing alumni. Jadi kita akan mendengar dari para alumni Magister Pendidikan Kedokteran, kira-kira bagaimana sih pembelajaran dan mungkin bagaimana penelitian begitu ya, ketika pada saat melakukan Magister Pendidikan Kedokteran. Sesi ini akan dimoderasi oleh Dr. Estivana Velaza. Mungkin saya izin share screen terlebih dahulu. Baik, Dokter Estivana Velaza, Magister Pendidikan Kedokteran, adalah salah satu alumni pertama dari Magister Pendidikan Kedokteran FKUI, dan Dokter Esti juga baru saja menyelesaikan program studi Doktor Ilmu Kedokteran Peminatan Pendidikan Kedokteran di tahun lalu, dan saat ini beliau merupakan Sekretaris Program Studi Magister Pendidikan Kedokteran FKUI dan Koordinator Administrasi dan Keuangan dari Departemen Pendidikan Kedokteran FKUI. Baik, kepada Dr. Esti, saya serahkan kepada Dr. Esti. Silakan, Dok. Baik, terima kasih Dr. Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Salam kenal. Saya Estivana Velaza dan akan menjadi moderator untuk acara sharing pengalaman alumni ini. Tadi sudah banyak nih pertanyaan yang masuk dan memang sepertinya sangat menarik gitu ya berbagai pertanyaan-pertanyaan ini, dan mungkin nanti juga akan langsung terjawab nih dengan sharing yang dilakukan oleh para alumni. Jadi ada 2 orang alumni kita. Yang pertama adalah Dr. Aulia Rizka, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri, magister pendidikan kedokteran. Mungkin saya izin membacakan sedikit mengenai Dr. Aulia Rizka. Dr. Aulia Rizka lulus dari jurusan dokter dari Universitas Airlangga pada tahun 2006. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan untuk spesialis penyakit dalam dan selesai di tahun 2012. Setelah itu beliau juga melanjutkan magister pendidikan kedokteran FKUI dan selesai di tahun 2014. Dan juga konsultan geriatri FKUI tahun 2014. Ini langsung ada pertanyaan soalnya di kolom chat Dr. Aulia, kayaknya nanti langsung bisa dijawab. Apakah bisa S3 dan SP2 di bersamaan atau berbagai pendidikan dilakukan bersamaan? Dan bisa sharing juga Dr. Aulia bagaimana tips dan triknya.
lalu kemudian juga pendidikan lulus dari pendidikan doktoral di FKUI tahun 2017, dan terakhir adalah magister epidemiologi dari FKM tahun 2023. Jadi Dokter Aulia mungkin tanpa perpanjang waktu saya persilahkan Dok untuk sharingnya. Terima kasih Dokter Esti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang saya hormati guru-guru di Departemen Pendidikan Kedokteran, para senior, juga sejawat sekalian yang pada siang hari ini bergabung di acara ini. Mohon izin memperkenalkan diri. Mohon maaf, saya share screen sendiri boleh ya? Jadi dari saya saja bisa ya, Dok? Silakan, Baik. Dok. Ya. Saya Aulia, saya alumni dari Magister Pendidikan Kedokteran FKUI yang lulus tahun 2014. Terima kasih banyak pada kesempatan kali ini saya diundang untuk sharing dengan sejawat Bapak Ibu sekalian mengenai peluang karir dan peran seorang Magister Pendidikan Kedokteran yang mudah-mudahan bisa memberikan gambaran dan motivasi atau semangat untuk kemudian jadi mendaftar gitu ya, dokter sekalian. Jadi saya Aulia dan sehari-hari saya bertugas di Departemen Penyakit Dalam FKUI RSCM. Barangkali pada sharing ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Pekerjaan saya seorang klinisi dan dosen penuh waktu di Rumah Sakit Pendidikan. Jadi saya bekerja di FKUI dan di RSCM. Di FKUI ini saya sebagai dosen untuk prodi spesialis, subspesialis yang pekerjaannya tentu mendidik, menguji, dan meneliti. Dan kalau di RSCM saya staf medik di Departemen Penyakit Dalam dan Dodiknis untuk S1, SP1, dan SP2. Pada saat awal bergabung, tentu saja sama seperti dengan dokter spesialis lainnya, tidak banyak yang saya ketahui tentang bagaimana cara menjadi dosen, atau dalam hal ini saya adalah dosen pendidik klinis yang benar gitu. Tetapi alhamdulillah FKU ini membekali semua dodiknisnya dengan pelatihan mengajar, jadi kami semua diberikan pelatihan clinical teacher untuk bekal awal sebelum kami kemudian menjadi dosen pendidik klinis di Rumah Sakit Pendidikan. Tetapi sebetulnya sebagian besar yang saya lakukan terhadap dalam pendidikan, jadi cara mendidiknya itu lebih banyak mencontek atau belajar ya dari guru-guru di penyakit dalam atau role models yang saya anggap itu adalah cara mendidik yang benar. Jadi karena seperti kita ketahui selama mungkin sekolah dokter dan spesialis nggak banyak yang kita tahu tentang bagaimana seharusnya kita mendidik. Jadi mengajar di kelas, ronde bangsal, menguji kasus dan supervisi itu belum terlalu tahu bagaimana caranya. Sebagian besar belajar learning by doing dan dengan melihat role model dari guru-guru yang sebelumnya mengajar kita. Tapi kemudian saya mengambil magister pendidikan kedokteran di FKUI yang ternyata setelah mengikutinya itu ada banyak sekali ilmu-ilmu baru yang kemudian sangat bermanfaat untuk saya sebagai dosen pendidik klinis dan juga tugas-tugas lainnya baik di FKUI maupun di RSCM. Jadi sejawat sekalian, pada saat mau mendaftar tentu akan bertanya nanti apa sih yang akan saya pelajari gitu ya selama sekolah ini. Itu pun yang ada di pertanyaan saya dan tadi sebagian besar sudah dijelaskan oleh Prof. Dianta, akan ada banyak sekali mata kuliah yang penting untuk kita, mulai dari pengantar ilmu kedokteran yang basic, jadi ini benar-benar memberi gambaran pada kita bagaimana ilmu pendidikan kedokteran itu secara umum, kemudian juga belajar tentang bimbingan dan dukungan mahasiswa. Jadi dalam melaksanakan proses pendidikan ini nggak cuma memberikan dukungan atau bimbingan dalam aspek substansinya, tapi kalau ada berbagai macam hal lain ini juga dimungkinkan untuk kita berperan. Kemudian masalah humanisme dan profesionalisme ini dua kompetensi penting yang harus dimiliki mahasiswa kedokteran. Jadi kita dibekali juga bagaimana supaya ketika menjadi pendidik ini dua aspek ini juga bisa kita ada perannya. Kemudian tentu saja bagaimana konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran ini banyak sekali hal yang saya sama sekali tidak tahu sebelumnya dan kemudian baru tahu pertama kali. Juga bagaimana mengembangkan dan mengevaluasi kurikulum, bagaimana melakukan assessment atau baik yang sumatif maupun formatif kepada peserta didik.
bagaimana cara melakukan seleksi. Jadi ini yang hal-hal yang sebetulnya sudah dikerjakan sebelumnya dalam tugas saya, tapi ternyata ada banyak ilmu yang baru tahu pada saat sekolah ini. Bagaimana mengembangkan staf pengajar, bagaimana manajemen dan kepemimpinan dalam pendidikan. Ini tadi seperti yang disampaikan Prof. Dianta menjadi bekal yang sangat penting karena saya lihat juga dari teman-teman seangkatan saya ini sangat banyak yang kemudian menjadi pimpinan-pimpinan di Fakultas Kedokteran maupun di institusinya masing-masing. Jadi mata kuliah ini benar-benar memberi bekal bagaimana cara melakukan manajemen yang baik dan belajar menjadi pemimpin dalam bidang pendidikan. Juga tentu bagaimana menyusun rancangan pengajaran dan melakukan penelitian di bidang pendidikan kedokteran yang merupakan salah satu tugas akhir yang dikerjakan di semester akhir. Jadi kira-kira inilah mata kuliah yang saya pelajari pada saat itu yang ternyata sangat banyak mewarnai tugas-tugas saya kemudian. Jadi kalau membicarakan mengenai peluang atau peran atau karir apa yang bisa dikembangkan setelah menjadi magister pendidikan kedokteran, ternyata ada banyak sekali dan ada banyak yang tidak pernah terbayang oleh saya sebelumnya. Jadi karena saya sebagai klinisi, jadi barangkali tugas-tugas saya seputar di tempat-tempat ini, sejawat sekalian. Jadi di FK, kemudian di Rumah Sakit Pendidikan, jadi di RSCM, kemudian juga sebagai klinisi juga terlibat di kolegium penyakit dalam dan ada organisasi-organisasi lain. Saya akan mencoba sharing bagaimana dari mata kuliah atau ilmu-ilmu tadi menjadi banyak sekali membantu tugas-tugas saya selanjutnya dan barangkali juga bisa menjadi ide untuk teman-teman sekalian apa yang bisa dikerjakan kalau nanti akan sekolah dan kemudian setelah itu lulus menjadi seorang magister pendidikan kedokteran. Jadi tadi Prof. Dianta sudah banyak menyampaikan peran sebagai dosen ya yang ternyata nggak cuma tidak sesederhana itu karena eh, peran-peran sebagai dosen atau dosen pendidik klinis ya dalam hal ini itu ada banyak sekali, tidak cuma mengajar saja tapi ada banyak yang lain gitu, mengembangkan kurikulum, melakukan asesmen, menjadi role model, manajer, leader dan lain-lain. Ini yang semuanya ada ada, diberikan ilmunya pada saat kita belajar. Jadi lebih banyak kita akan lebih banyak tahu bagaimana seharusnya kita berperan sebagai seorang dosen pendidik klinis. Kemudian sebagai pengelola pendidikan, karena saya diberikan tugas sebagai penanggung jawab di peminatan geriatri untuk program studi subspesialis penyakit dalam di FKUI. Nah, ini pekerjaan yang dikerjakan menyusun buku rancangan pengajaran, terlibat pada seleksi, mengkoordinir proses pendidikan, melakukan evaluasi kurikulum, bikin asesmen, memberi dukungan untuk mahasiswa yang bermasalah. Nah, ini ada banyak sekali mata kuliah yang sebelumnya dikerjakan ini menjadi sangat bermanfaat ilmunya untuk saya dalam menjadi pengelola pendidikan. Kemudian di Fakultas Kedokteran juga ada MEU yang eh, saya yakin sebagian besar alumnus dari Magister Pendidikan Kedokteran itu akan banyak perannya di sini. Kebetulan saya diberikan tugas untuk di bidang SP1, jadi saya melakukan review buku kurikulum bersama tim yang lain, juga merencanakan program-program pelatihan yang diperlukan dan membantu pelaksanaan akreditasi prodi. Selain itu juga di penyakit dalam ini juga bertugas sebagai tim penjamin mutu akademik. Jadi ini tugasnya adalah mengevaluasi pelaksanaan pendidikan di tingkat prodi dengan indikator yang sudah ditetapkan dan memberikan saran. Nah, tentu dalam memberikan saran ini jadi ada banyak sekali yang harus kita pahami secara apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang terjadi sehingga kita bisa memberikan saran yang sesuai. Jadi ini mata kuliah yang tadi sekali lagi sangat terpakai pada prakteknya karena kemudian mata kuliah itulah yang secara di dunia real itu ternyata eh, apa eh, banyak sekali tantangan yang harus dijawab dan kalau sudah mengetahui basic-basic ilmunya akan menjadi lebih mudah. Selain itu di rumah sakit setelah menjadi magister pendidikan kedokteran saya memiliki beberapa tugas tambahan dari rumah sakit. Misalnya bertugas di bagian pendidikan dan pelatihan rumah sakit. Ini sebagai koordinator dari pendidikan
atau diklat staf medik. Jadi pekerjaannya adalah bikin rencana staf-staf medik di rumah sakit itu mau direncanakan pendidikan atau pelatihan apa. Kemudian mengkoordinasikan pelatihan-pelatihan dan kurikulum pelatihan wajib untuk staf medik rumah sakit. Ini juga mata kuliah tadi sangat membantu saya bagaimana bikin perencanaan pengembangan staf pengajar dan bagaimana menyusun rancangan pengajaran yang baik. Karena diperlukan skill untuk membuat kurikulum pelatihan untuk para dokter yang ada di rumah sakit. Kemudian juga saya bertugas di Komite Koordinasi Pendidikan RSCM yang tugas utamanya mengkoordinir kerjasama antara FK dan rumah sakit supaya proses pendidikan itu lancar di rumah sakit pendidikan dan juga mengevaluasi jalannya proses pendidikan di rumah sakit. Jadi mulai dari mengembangkan sistem supervisi dan mengevaluasinya, memantau rasio dosen, memantau berbagai indikator mutu pendidikan, masalah patient safety dan lain-lain. Ini yang sangat banyak perannya di rumah sakit pendidikan. Kemudian di Kolegium Penyakit Dalam juga ini barangkali ada banyak hal juga yang bisa dikembangkan untuk program pembelajaran yang sifatnya nasional, misalnya terkait dengan standar pendidikan dan kurikulum nasional yang juga memerlukan ilmu-ilmu tadi yang saya sebutkan, juga terkait dengan pengelolaan ujian nasional, mulai dari menyusun konsep, menyiapkan bank soal, review soal, menentukan nilai batas lulus nasional. Nah, ini yang semua mata kuliahnya menjadi terpakai pada tugas-tugas yang kemudian ditugaskan pada saya. Juga lain-lain ini karena ternyata ilmunya tidak hanya terpakai di FK maupun di rumah sakit, tapi ketika misalnya diperlukan pelatihan-pelatihan nasional untuk dalam bidang saya di bidang geriatri untuk bikin pelatihan untuk para dokter, nakes dan kader untuk di bidang geriatri. Ini keterampilan menyusun kurikulumnya, kemudian bagaimana mengembangkan TOT-nya, bagaimana melakukan pelatihannya dan monefnya. Ini juga hal-hal yang kemudian menjadi banyak manfaatnya. Jadi sebagai penutup, yang saya rasakan adalah pendidikan magister kedokteran itu 2 tahun yang sangat banyak ternyata mempengaruhi karir baik sebagai dosen dan dokter di rumah sakit pendidikan dan banyak sekali membuka pintu baru yang tidak terbayangkan sebelumnya. Jadi bisa punya banyak kesempatan belajar dari banyak orang, berkoordinasi dengan banyak orang, pengembangan karir dan juga finansial. Dan barangkali yang sangat terkesan buat saya itu adalah mungkin salah satu investasi terbaik yang saya lakukan itu dengan sekolah magister pendidikan kedokteran. Jadi mudah-mudahan ini bisa memberi gambaran untuk sejawat dan Bapak Ibu semua terkait dengan manfaat, peran dan peluang ya nanti apabila menjadi seorang magister pendidikan kedokteran. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Dr. Esti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Alia. Sangat menarik ya. Jadi gambaran bagaimana dari karir Dr. Alia sebagai peneliti bisa muncul berbagai pertanyaan yang kemudian setelah menjalani pendidikan kedokteran dan bisa dijawab dan membuka berbagai peluang baru gitu ya, untuk mengembangkan kembali di bidang pendidikan kedokteran yang Dr. Alia. Oke, terima kasih banyak untuk sharingnya Dr. Alia. Selanjutnya kita akan menuju ke presentan yang kedua. Alumni kita yang kedua, Dr. Lutfi Saiful Arif, Magister Pendidikan Kedokteran. Mungkin ingin menceritakan sedikit mengenai Dr. Lutfi. Dr. Lutfi lulus lulusan dokter dari UNS pada tahun 2018 dan kemudian menjalani Magister Pendidikan Kedokteran dan lulus di tahun 2021. Nah, kemudian Lutfi juga sebagai staf pengajaran anatomi dan fisiologi di Universitas MH Tamrin saat ini dan sebagai Special Assistant di Medical Education Center IMERI FKU. Dr. Lutfi ini akan banyak bercerita mengenai pengalaman saat menjalani pendidikan di Magister Pendidikan Kedokteran. Dr. Lutfi, kami persilakan. Ya, terima kasih Dr. Esti atas perkenalannya. Kita ketemu lagi setelah kemarin saya yang jadi moderator, Dr. Esti jadi pembicara, Dok. Nah, sekarang kita balik. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Ya, perkenalkan nama saya Lutfi Saiful Arif, biasa dipanggil Lutfi. Saya merupakan lulusan dari Magister Pendidikan Kedokteran Fakultas Kedokteran
Universitas Indonesia di tahun 2023. Jadi masih fresh lah ya, masih anget-anget gitu lah ya. Kalau Dr. Esti kan lulusan pertama, saya lulusan hampir terakhir seperti itu. Nah, hari ini saya akan sedikit share tentang bagaimana kita membuat sebuah penelitian selama di Magister Pendidikan Kedokteran, dan presentasi hari ini saya mewakili teman-teman saya. Jadi hasil materinya adalah kumpulan dari cerita teman-teman seperti itu. Izin share screen ya, Dok. Oke. Jadi saya membawakan judul tesis, The Hazardous Entropy from Single Idea to Extraordinary Success. Ceritanya nih, ketika kita membuat tesis itu selalu ada kondisi-kondisi di mana sebenarnya nyaman, tapi akhirnya membuat kita lupa terhadap pekerjaan kita dan melalaikan pembuatan tesis ini. Nah, pembuatan tesis ini dimulai dari sebuah ide, dan harapannya ketika kita di semester 4 nanti presentasi tugas akhir menjadikan sebuah hasil yang menakjubkan, membuat kita bangga, membuat orang-orang di sekitar kita juga kagum seperti itu. Nah, seperti bisa dilihat nama-namanya lengkap, ini adalah nama angkatan saya. Next. Jadi ketika dalam proses pembuatan tesis, kita selalu mulai dari satu tahap, yaitu pre-proposal atau pre-study. Nah, tahap ini dimulai ketika kita belum masuk ke Magister Pendidikan Kedokteran. Di cerita ini saya membawakan sebuah pertanyaan yang selalu ditanyakan oleh junior-junior saya dalam 1 tahun terakhir ini ketika mereka ingin memutuskan, saya masuk Magister Pendidikan Kedokteran nggak ya? Ambil nggak ya? Seperti itu. Masa ya aku harap mlebu ning S2 medu. Tapi ya orang dua itu nggak tesis piye ya. Jadi mereka ingin masuk ke dalam Magister Pendidikan Kedokteran tapi masih merasa awam, tidak tahu tentang materi apa sih yang harus diangkat ketika nanti ditanya pada saat wawancara. Kira-kira mau ambil materi apa ya untuk rencana tesis di tahun terakhir seperti itu. Lalu saya selalu jawab dengan, kamu punya pengalaman. Semua orang pasti memiliki suatu hal, suatu peristiwa yang nantinya di dalam hati menjadi sebuah dapat menggugah emosi, dan pengalaman-pengalaman ini tentu saja akan sangat berkesan buat mereka, apalagi ketika itu pengalamannya berupa sesuatu yang masalah, sesuatu yang merasa dianggap, oh ini tidak seharusnya seperti ini. Permasalahan ini sesuai dengan kata-kata yang sering diucapkan ketika ada stand up komedian, Pade Indro. Materi yang baik adalah materi yang berasal dari keresahan pribadi. Begitu pula dengan tesis, ide-ide dari tesis. Ketika ide itu berasal dari pengalaman pribadi, dari perasaan yang kita ingin membenahinya, maka akan lebih mudah bagi kita untuk menyelesaikan tesis tersebut. Pengalaman pribadinya untuk fresh graduate maupun untuk yang sudah berpengalaman banyak sekali. Misalnya saja di fresh graduate, teman-teman pasti pernah mengalami yang namanya OSCE. Apakah menurut teman-teman OSCE ini sudah sesuai? Apakah penilaiannya sudah tepat? Ataukah mungkin ada masalah yang teman-teman temui pada saat melakukan OSCE? Ataupun ketika tutorial, atau bahkan ketika pengalaman-pengalaman yang terjadi ketika diturunkan ke masyarakat. Sementara bagi yang sudah memiliki pengalaman atau experience graduate, pengalaman saat mengajar, pengalaman saat bedside teaching, ataupun saat menghadapi mahasiswa yang mengalami masalah, tentu menjadi sesuatu hal yang dapat diteliti dan dieksplorasi lebih lanjut ketika proses pembuatan ide-ide untuk tesis. Oleh karena itu, kita juga dapat melakukan pencarian dan eksplorasi lebih mendalam terhadap pengalaman-pengalaman tersebut dengan cara baca. Selalu baca. Ada banyak sekali literatur, dan juga referensi yang tersebar di dunia maya. Teman-teman bisa lihat dari jurnal-jurnal, dari buku-buku kumpulan jurnal, bahkan dari
berita-berita yang saat ini sedang banyak sekali meng-highlight permasalahan di dunia pendidikan kedokteran. Salah satunya pendidikan spesialis berbasis rumah sakit ataupun pembulian yang terjadi di kalangan residen. Hal-hal seperti ini sebenarnya bisa teman-teman gali lebih lanjut untuk mengetahui dasar ilmu secara lebih saintifik dan dapat dijadikan sebuah ide untuk penelitian tesis nanti. Lalu teman-teman juga bisa mendapatkan ide baru dari konferensi dan forum. Salah satunya adalah Jakarta Meeting on Medical Education ke-16 yang nantinya akan diselenggarakan di tanggal 18 hingga 19 Oktober 2024. Jadi pastikan untuk hadir di acara ini. Oke, Dr. Esti, nanti endorsement jangan lupa ditransfer ya. Oke. Banyak sekali informasi yang akan disampaikan oleh para pembicara di sana yang nantinya dapat membuka wawasan teman-teman sehingga menggelitik pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan ide untuk tesis. Selanjutnya dari pre-proposal study, kita akan masuk ke masa ketika kita mulai kuliah, yaitu di semester 1 dan semester 2. Tadi Dr. Aulia sempat cerita bahwa banyak sekali materi dasar yang diungkapkan ketika di semester 1 dan semester 2. Salah satunya adalah cara untuk mengkritisi jurnal-jurnal pendidikan yang ada di internet. Salah satu yang diajarkan ke kami adalah untuk membuka equatornetwork.com ini. Di sini kita dapat melihat berbagai guideline dan juga berbagai cara-cara penulisan dari berbagai jenis penelitian. Salah satunya adalah Consort 2010 yang waktu itu saya ingat sekali diajarkan oleh Dr. Sandra kalau nggak salah. Dan beliau meminta kami untuk membuat kelompok dan melakukan critical appraisal pada sebuah jurnal. Di situ kami diminta untuk mengisi poin-poin di samping ini dan ternyata hal yang terlihat mudah seperti ini saja kami masih kerepotan. Pembelajaran dari Magister Pendidikan Kedokteran justru mendukung kami untuk bisa dan mampu mengerjakan hal berupa critical appraisal terhadap jurnal yang seharusnya memang menjadi sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang tenaga kesehatan, terutama seorang tenaga pengajar dan juga peneliti. Lalu ada juga SRQR, sama seperti tadi, hanya saja ini untuk penelitian kualitatif. Nah, ini adalah salah satu kondisi di kelas ketika teman saya, Dr. Afifah, mempresentasikan hasil tugas beliau untuk melakukan critical appraisal. Jadi ditunjukkan hasil critical appraisal-nya, beliau menjelaskan bahwa penelitian yang ditampilkan di jurnal merupakan experimental design dengan metodenya random control trials dan sebagainya. Jadi kita semua juga melihat dan memantau bagaimana Dr. Afifah menjelaskan hal tersebut dan kita dapat mengkritisi jika memang terjadi kesalahan. Selanjutnya kita juga didukung oleh materi-materi kuliah yang sangat luar biasa. Salah satunya adalah kuliah experimental studies yang waktu itu diajarkan oleh Dr. Titin. Jadi waktu itu masih dokter ya, belum prof. Kalau sekarang sudah prof. Dan kita banyak sekali menemukan bahwa walaupun serupa di dunia pendidikan kedokteran, ada batasan-batasan yang harus kita akui dan harus kita terima ketika kita melakukan studi eksperimental terutama kepada mahasiswa. Selanjutnya, ada hal sederhana lainnya yang ternyata kita perlu belajar loh, yaitu cara memparafrase sebuah kalimat. Tampaknya simple, tapi dengan adanya kelas ini kita sadar bahwa diri kita itu tidak selalu mampu untuk memparafrase sebuah kalimat. Kadang terlalu mirip dengan kalimat sebelumnya dan akhirnya dianggap sebagai plagiarisme. Dan waktu itu Prof. Dianta bertugas mengajarkan kita. Bisa dilihat di sini bahwa dari yang kalimat panjang bisa disingkat oleh teman-teman. Kemudian di akhir semester 1 dan semester 2 kita diminta untuk membuat sebuah literatur review yang dimulai dari konteks, kemudian konteks ini bisa berasal dari passion kita atau dari relevansi ataupun dari hasil baca kita dari
topik-topik yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dan kita buat tujuan dari kita membuat literatur review ini apa? Dampaknya apa kepada masyarakat? Selalu ditanyakan oleh para penguji, apa dampak yang kamu bisa berikan ketika kamu membuat literatur review ini? Dampak yang bisa diberikan ketika penelitian kamu dipublikasi nanti. Selalu ditanyakan. Dan pada akhirnya kita dapat membuat sebuah kerangka teori yang nantinya bisa kita masukkan ke dalam bab 2 kita ketika membuat tesis. Setelah itu, dari semester 1 dan semester 2, kita pindah ke semester 3 di mana materinya jauh lebih kompleks. Di sini kita mulai diminta untuk menentukan topik tesis yang sesungguhnya. Jadi, banyak sekali materi yang sebenarnya kita bisa eksplorasi di dalam dunia pendidikan. Bisa dilihat di sini, kita bisa bermain di settingnya, kita bisa di material ujiannya, cara menilai ujiannya, dari gurunya, dari mahasiswanya, dari kurikulumnya, dan sebagainya. Ini bisa sekali kita eksplorasi dan selalu bisa kita hubungkan dengan berbagai hal, baik teknologi, mungkin budaya, mungkin sosial, mungkin motivasi, dan sebagainya. Jika teman-teman masih mengalami kesulitan dalam menentukan topik tesis, teman-teman bisa juga menggunakan salah satu alat, yaitu Force Viewer, yang nantinya bisa melihat keterkaitan antar satu variabel dengan variabel lainnya. Jika variabel tersebut tidak memiliki keterkaitan, berarti topik tersebut dapat teman-teman gunakan karena memiliki novelty yang cukup baik. Selain Force Viewer, juga dapat menggunakan Connected Papers yang cocok sekali jika ingin digunakan ketika membuat literatur review. Nah, ini salah satu hasil karya kami ketika melakukan diskusi untuk mimpi tesis. Waktu itu saya ingat sekali dipimpin oleh Dr. Rita dan saya diminta tiba-tiba untuk mengajukan 3 ide. Dan 3 ide ini adalah yang saya ajukan. Walaupun pada akhirnya hanya 1 ide yang diambil, ide-ide lainnya dapat digunakan oleh teman mahasiswa lain jika mereka merasa kesulitan untuk membuat sebuah ide baru. Gitu. Ada salah satu ide saya yang kemudian dipakai oleh teman saya. Selanjutnya, dari ide tersebut kita eksplorasi lebih jauh untuk framework atau kerangka pemikiran dan kerangka konsepnya, dan proses ini juga dibimbing. Jadi kita tidak ditinggal begitu saja, pokoknya kamu bikin aja, terserah, nanti kita cek gitu. Enggak, jadi kita tetap dibimbing dalam proses pembuatannya. Kita akan diarahkan untuk apakah ini lebih cocok untuk implementing, predicting, modeling, atau justifying, dan ke arah jenis penelitian apa. Dan kita juga selanjutnya akan menentukan apakah kita ingin menggunakan penelitian tersebut pada penelitian jenis kualitatif ataukah jenis penelitian kuantitatif yang nantinya akan dijelaskan lebih lanjut dan kita bisa eksplorasi mana yang lebih cocok. Halo Dr. Gamal. Lalu dalam proses pembuatan tesis ini kita tidak ditinggal. Saya ingin menyampaikan lagi, kita tidak pernah ditinggal. Bahkan ketika saya ketemu dengan para pembimbing saya, Prof. Dianta dan Prof. Titin, saya selalu tanya, sudah sampai sejauh apa? Ada masalah atau tidak? Bahkan di tahap judul pun itu sudah ditanya lagi, apakah sudah fix, apakah ada lagi yang ingin dieksplorasi. Dan proses progress report ini tidak hanya berlangsung 1 kali, namun diatur dalam jangka kalau tidak salah itu sekitar 2 minggu sekali. Jadi kita harus melaporkan judul penelitian kita apa, kemudian apakah ada kita sudah membuat pertanyaan penelitian, apakah pertanyaan penelitian itu sesuai, hingga nanti di semester 4 apakah kita sudah membuat pembahasan dari hasil yang kita dapat dalam penelitian kita. Ini adalah salah satu contoh progress report yang dilakukan oleh teman saya, yaitu Dr. Dini, dilakukan pada semester 4, dan juga saya ingat waktu itu saya belum mengerjakan pembahasan, jadi saya pura-pura di belakang saja gitu kan. Dok, presentasi dulu dok, yang lama ya, seperti itu. Tapi walaupun setelah itu saya tidak mempresentasikan, ketika saya bertemu dengan pembimbing-pembimbing saya, beliau-beliau ini langsung mengkontrol saya. Dok, sudah sampai sejauh apa? Dokter, ada permasalahan di mana?
dan apa yang bisa dibantu sehingga saya mampu menyelesaikan tesis saya tepat waktu. Di semester 4, nah ini dia yang kita tunggu-tunggu. Nah, presentasi itu ujian akhir dan juga ya persiapan kelulusan wisuda. Jadi setelah kita presentasikan, kebetulan waktu itu saya mengambil judul analisis kebutuhan penerapan virtual reality pada kurikulum pendidikan di Indonesia. Ya seperti biasa, orang yang sudah ujian kita foto-foto dulu. Dan menurut saya untuk di S2 pendidikan kedokteran ini jarak antara pembimbing dan kita sebagai mahasiswa sangat dekat sekali. Jadi tidak terasa adanya gap yang harus enggih-enggih atau kita harus ngikut saja dengan kemauan pembimbing-pembimbing kita. Kita dapat berdiskusi, kita dapat menyanggah, kita dapat memberikan masukan kepada beliau-beliau ini. Dan bonusnya, setelah saya melakukan presentasi ujian akhir, saya diberikan encouragement oleh Prof. Titin dan Prof. Dianta untuk ikut hadir dalam satu acara internasional. Waktu itu dilaksanakan di Sri Lanka, yaitu acara APIMEC. Dan kami bertiga, yaitu saya, Dr. Bunga, dan Dr. Afifah, ikut berangkat ke sana dan mempresentasikan hasil tesis kami. Nah, dulu ada satu quote, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai. Tapi di tahap S2 ini saya ganti menjadi tesis yang baik adalah tesis yang selesai. Kiranya demikian dari saya. Apabila banyak kekurangannya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Lutfi. Sangat menarik nih ya pengalaman mengerjakan penelitian gitu ya. Bagaimana suka dukanya hingga akhirnya bisa selesai dan menghasilkan tesis yang baik. Oke, sudah ada beberapa pertanyaan yang muncul. Jadi tadi setelah mendengarkan sharing dari para alumni dan juga sudah mendapatkan paparan dari program studi baik S2 maupun S3, maka kita bisa masuk ke sesi Q&A-nya. Mungkin Dr. Anita minta tolong ditanyakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah muncul. Jadi nanti mungkin bisa tentukan ya siapa yang kira-kira paling tepat untuk menjawab gitu ya. Boleh juga saling menambahkan. Dari Dr. Zafira ini juga menanyakan bisa nggak sih kuliah itu disambi dengan kerja part time? Karena kebetulan yang bersangkutan saat ini kerja part time di klinik, memungkinkan kah untuk kuliah sambil tetap bekerja? Ini mungkin harusnya alumni dulu kah ya yang menjawab ya mungkin ya. Kalau dari sisi mungkin nggak ya gitu. Mungkin Dokter Aulia atau Dokter Lutfi ada yang berkenan menjawab duluan? Izin dok, Silakan Dokter. mau jawab mungkin ya. Terima kasih Dokter Zafira atas pertanyaannya. Sepengalaman saya untuk perkuliahan di prodi pendidikan kedokteran untuk magister ya bisa dilakukan sambil kerja part time. Kebetulan waktu itu juga saya jadi seorang research assistant walaupun di IMERI juga, tapi di teman-teman dari angkatan saya ada yang sambil bekerja untuk jaga di rumah sakit, ada yang sambil mengajar juga, ada yang jadi dokter bedah, ada yang jadi dokter spesialis obgyn. Kadang-kadang ada yang sempat bercerita ke saya bahwa beliau mendengarkan kuliah sambil operasi. Jadi bayangkan sambil ngudek-ngudek isi perut sambil menjawab kurikulum itu apa. Itu ada yang sempat kejadian seperti itu. Dan juga ada yang sempat double kuliah. Baik, terima kasih Dokter Lutfi. Jadi kesimpulannya masih memungkinkan Dr. Lutfi ya untuk bisa sambil bekerja sambil kemudian menempuh pendidikan prodi kedokteran. Mungkin Dokter Aulia mau menambahkan dok? Iya dok, saya kira sama dengan Dokter Lutfi, cuma mungkin tantangannya kalau ada tugas lain tentu ini ya terkait dengan pengaturan waktu supaya tugas-tugasnya bisa tetap selesai on time, juga penelitian ya terutama supaya tidak molor. Mungkin itu sih tambahannya. Oke, jadi manajemen waktunya juga harus kuat ya Dr. Aulia ya dan bisa menentukan prioritas kita saat ini mana nih yang harus diselesaikan di awal. Oke, mungkin Prof. Dianta ada yang ingin disampaikan mungkin terkait pengaturan jadwalan dan sebagainya yang bisa dilakukan.
Ya, Silakan, Prof. mungkin ya terima kasih banyak Dokter Esti. Mungkin sekaligus ya ada pertanyaan juga dari Dokter Indah yang masih nyambung ya dengan pertanyaan nomor satu. Jadi pada dasarnya kami em, tidak melarang dan bukan tidak melarang ya. Artinya proses pembelajaran di program studi sangat dimungkinkan untuk dikerjakan bersama dengan pekerjaan Bapak Ibu di institusi masing-masing karena memang sebagian besar peserta didik adalah staf pengajar juga dan tidak semua staf pengajar kemudian mendapat keleluasaan untuk full izin gitu dari institusinya sehingga bisa full kuliah di program studi. Tetapi tentunya yang harus diperhatikan adalah ya tentunya time management, manajemen prioritas, ya pembagian waktu, terutama mungkin di awal-awal ya, karena di awal-awal di semester 1, semester 2 itu biasanya kan kita baru baru masuk ke bidang baru, baru mengorientasi diri sendiri terkait dengan ilmu-ilmu baru yang mungkin istilahnya eh, belum pernah dengar sebelumnya mungkin ya Dokter Lutfi, Dokter Alia pada saat masuk semester 1 tuh masih masih baru banget begitu. Sehingga mungkin perlu waktu lebih lama untuk reorientasi lagi dan seterusnya. Sehingga pengaturan waktu, pengaturan tugas antara pekerjaan di institusi dengan pembelajaran dan tugas-tugas itu perlu diperhatikan. Tapi sebenarnya sangat bisa untuk kemudian dibarengi dengan pekerjaan. Dan malah keuntungannya saat kemudian masih sebagai staf pengajar bekerja baik itu di rumah sakit pendidikan maupun di fakultas itu kita kemudian bisa menyambungkan antara apa yang dipelajari di kelas kemudian dilihat penerapannya di institusi gitu sehingga ada langsung aplikasinya. Jadi masih sangat dimungkinkan kalau disamping dengan kerja part-time di klinik ya tinggal diatur waktunya saja Dokter Zafira agar kewajiban baik di rumah sakit di klinik maupun di prodi terpenuhi. Perkuliahannya so far masih eh, eh, sebagian besar online, tapi ada minggu-minggu tertentu di mana ada tatap muka. Jadi biasa kita akan sudah infokan sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya bahwa biasanya di minggu-minggu terakhir di semester itu akan ada pertemuan tatap muka untuk presentasi akhir tatap muka. Nah itu pada saat itu kami mengharapkan semua untuk hadir eh, secara offline di kampus UI di Salemba, tapi di luar itu kami mengadakan kegiatannya secara online sehingga memudahkan untuk rekan-rekan yang mungkin tidak berada di Jakarta. Seperti itu mungkin Dokter Esti. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Prof. Dianta. Jadi Dokter Indah sudah terjawab pertanyaannya ya dok ya. Jadi memang bagian besar adalah online dan offline-nya bisa ditaruh di akhir semester, minggu-minggu terakhir di akhir semester untuk presentasi akhir saja. Oke, kemudian dari Dokter Ismail mengenai keinginan untuk bisa ikut menempuh pendidikan di pendidikan kedokteran dan saat ini sudah diterima untuk CPNS gitu ya dok ya. Tapi belum keluar SK-nya. Apakah betul demikian dok maksudnya? Dokter Ismail bisa menyampaikan dok? Ya, benar dokter, itu dok. Oke, jadi pertanyaannya apakah sebaiknya saya menunggu SK-nya keluar atau bisa ikut dulu gitu ya? Bisa langsung ikut tesnya gitu ya dok ya? Mungkin Iya, karena memang sebenarnya minat terlebih dahulu untuk ikut kuliah MPD CAT waktu itu, tapi belum ada kesempatan dan info seperti ini. Jadi kebetulan langsung ikut CPNS dan alhamdulillahnya lulus. Jadi hmm, mohon sarannya mungkin dari para alumni ataupun dari kepala prodi ya izin dokter. baik, terima kasih dokter Ismail. Prof. Dianta mungkin bisa Iya. langsung menjawab. Baik, sebenarnya karena untuk di persyaratan kan memang tidak harus ada ikatan dinas ataupun ikatan di institusi, Dokter Ismail. Jadi walaupun misalnya belum ada ikatan pun sudah bisa ikut tes dan kalau diterima nanti bisa bergabung dengan kami. Mungkin yang satu yang harus diperhatikan adalah apakah ada izin dari institusinya begitu dok? Karena takutnya kalau sudah CPNS di institusi harus misalnya menunggu periode dulu 1 tahun misalnya baru kemudian bisa sekolah lagi gitu. Kalau dari kaminya nggak ada masalah dokter, walaupun masih CPNS atau sudah PNS atau malah belum punya penempatan sama sekali masih bukan CPNS, bukan PNS itu juga tidak masalah. Kami tidak mensyaratkan adanya ikatan kerja ataupun ikatan dinas. Cuma mungkin nanti yang harus dicek adalah boleh dari institusinya atau tidak. Kalau dari institusinya memperbolehkan untuk sekolah, bisa dok langsung bergabung bersama kami untuk tes yang terdekat ini nanti bulan Juni. Begitu mungkin Dokter Ismail. Ya, baik, terima kasih, Terima Prof. kasih dok. Mungkin ini lebih ke pertanyaannya lagi, mungkin kalau misalnya ikut tes yang ini, Prof, mungkin ini doa ya, mungkin bisa diterima, dan misalnya kalau misalnya ternyata dari instansi tidak membolehkan untuk melanjutkan studi terlebih dahulu,
apakah bisa langsung cuti ya, Prof? Izin Prof. Eh, Atau bagaimana Prof ya solusinya? ada mekanisme tunda sih dok. Oh, ada Misalnya sudah mekanisme tunda diterima ya, Prof? tunda, cuma tunda itu ada batasan jumlah semesternya juga. Jadi dan itu harus diprosesnya, misalnya tunda dulu 1 semester, nanti dilihat lagi perkembangan setelah itu apakah cuti ataukah tunda dan lain sebagainya dok. Jadi memang bertahap, nggak bisa langsung tunda 1 tahun gitu nggak boleh. Oke, baik. Terima kasih, Prof. Ya, Mungkin ini terima biar kasih. notis ya, Prof ya. Jika nanti diwawancara, biar Ya, bisa semoga bergabung dok, dengan semoga bisa bergabung program dok. studi. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Terima Prof. kasih dok. Baik, terima kasih Dr. Ismail, terima kasih Prof. Yanto untuk jawabannya. Ini yang berikutnya pertanyaan-pertanyaannya sebenarnya ditujukan untuk S3. Apakah akan kita coba jawab atau nanti akan disampaikan ke Prof. Titin baiknya mungkin kan. Mungkin yang bisa kita jawab Oke, mungkin Dr. Esi sama saya ya, atau mungkin teman-teman staf yang lain yang ada di sini. Nanti sebagian yang belum terjawab mungkin kita sampaikan ke Prof. Titin. baik. Jadi ini dari Dr. Rima, Prof. Dianta, apakah untuk S3 peminatan pendidikan kedokteran dapat dari bidang S2 yang non pendidikan kedokteran? Mungkin kita bisa cerita pengalaman yang sudah ada mungkin ya Prof. Dianta ya. Iya, bisa, sangat bisa dok. Jadi memang tidak ada keharusan untuk yang S3 di pendidikan kedokteran itu S2-nya harus pendidikan kedokteran. Tapi memang kami sudah menyiapkan juga program matrikulasi eh, untuk mereka yang memang misalnya dari S2 yang sama sekali berbeda begitu supaya bisa lebih cepat untuk kemudian menemukan ide penelitian, menyusun proposal penelitian dengan komprehensif, maka ada support-support dalam bentuk matrikulasi untuk beberapa pendalaman bidang-bidang ilmu tertentu dalam pendidikan kedokteran. Tapi sangat bisa, dok. Sebenarnya. Terima kasih Prof. Ya. Dianta. Selanjutnya mengenai apakah bisa mengambil dari Dr. Wirapraja, apakah bisa mengambil S3 dan SP2 bersamaan kira-kira? Dan dalam periode yang saling berkenaan, mungkin nggak sekaligus sama-sama tapi belum selesai SP2 langsung ngambil S3 misalnya. Ya, sebenarnya sih itu tergantung dari institusi ya, dari universitas. Setahu saya sih, em, kalau nggak langsung masuknya bareng gitu ya, kalau masuknya bareng rasanya agak sulit karena kan nanti pendaftaran itu nanti ada masalah NPM dan nomor pokok mahasiswanya gitu, dok. Jadi mungkin tidak bersamaan, maksudnya masuknya bareng-bareng, tapi misalnya dokter sedang SP2, lalu nanti SP2-nya sudah mau selesai, lalu masuk ke S3, sudah masuk ke S3 itu seharusnya sih bisa, karena itu kan dua prodi yang berbeda dan nanti akan dapat masing-masing untuk administrasi masing-masing dari prodi gitu. Setahu saya sih bisa, walaupun memang ya tantangannya tadi pengaturan waktunya aja sih dok. Karena mungkin ya walaupun S3 di awal masih sifatnya mungkin orientasi, matrikulasi, lalu mata kuliah umum, begitu seperti yang tadi disampaikan Prof. Titin. Nah, itu yang mungkin akan jadi pertimbangan untuk pengaturan waktunya seperti apa. Oke, baik, terima kasih Prof. Dianta. Eh, Kemudian pertanyaan berikutnya adalah mengenai jalur by research. Jadi untuk S3 pendidikan kedokteran, apakah sudah ada jalur by research? Em, Iya, ini kayaknya sih sampai sekarang sepengetahuan saya belum ada yang dibuat spesifik untuk by research Dr. Ansari. Cuma nanti mungkin ini termasuk pertanyaan yang bisa kita sampaikan ke Prof. Titin ya. Mungkin apa sudah ada rencana juga dari tim peminatan S3 pendidikan kedokteran untuk mempersiapkan jalur by research. Sepemahaman saya sampai sekarang belum ada. Terima kasih, Prof. Baik. Baik, terima kasih. Kemudian syarat kelulusan untuk S2 maupun untuk S3 gitu ya. Ada syarat publikasi di jurnal atau tidak. Kalau untuk S3 ada syarat publikasi di jurnal, jurnal terus gitu ya. Jadi mungkin eh, itu salah satu yang menjadi yang harus dikejar gitu ya pada saat mau tekan S3. Tapi kalau untuk S2 mungkin Prof. Dianta bisa menjelaskan apakah akan ada persyaratan untuk sampai publikasi. Ya. Untuk S2 sampai saat ini kami masih menerapkannya syaratnya adalah submit ya, submit artikel untuk publikasi. Jadi belum sampai harus accepted.
gitu. Karena kalau sampai harus accepted memang pasti kemungkinan besar akan memanjang gitu waktunya, sehingga itu akan merugikan juga. Jadi sampai sekarang tidak ada kewajiban untuk internasional, nasional pun tidak masalah, dan sifatnya sampai targetnya baru submission manuskrip tersebut. Dan boleh tidak harus hasil tesis, tapi juga boleh literatur review gitu. Jadi misalnya kalau tadi kan di tahapan semester 1, semester 2 itu ada modul seminar tinjauan pustaka, jadi rekan-rekan bisa sudah mulai menulis tinjauan pustaka dan submit, dan itu bisa menjadi syarat untuk kelulusan. Oke, baik. Terima kasih Prof. Dianta. Lalu mengenai mekanisme penentuan promotor dan kopromotor untuk jenjang S3. Jadi biasanya yang pertama dilakukan langkahnya sebenarnya mencari promotor dulu gitu ya. Jadi kalau sudah kira-kira sudah menemukan nih siapa yang menjadi promotornya, dan kita kemudian banyak berdiskusi dan bertukar pikiran dengan beliau gitu ya. Baru nanti kalau tidak salah setelah ujian tinjauan Prakualifikasi. kualifikasi Ya, praproposal ya, itu proposal. baru harus sudah fix promotornya siapa gitu ya. Kemudian baru ditentukan tim promotornya. Iya. Kira seperti itu juga. Mungkin menambahkan sedikit, mungkin rekan-rekan bisa akses, tadi kan Prof. Titin menyampaikan ada website ya, mungkin di situ juga bisa dilihat, dan kami juga punya website Departemen Pendidikan Kedokteran, ada websitenya di fk.ui.ac.id, dan di situ bisa dilihat daftar nama staff gitu, dan masing-masing kepakarannya apa. Jadi kalau sudah punya ide gitu, tadi yang Dr. Lutfi sampaikan, sudah menemukan ide dari pendidikan sebelumnya ataupun dari pengalaman sebelumnya, sudah bisa menemukan ide, lalu bisa dicocokkan nih kira-kira siapa yang menjadi calon promotor yang paling cocok gitu dan sesuai dengan kepakarannya, lalu bisa di-approach untuk, karena nanti kalau tidak salah ya Dokter Esi, nanti harus ada surat rekomendasi dari calon promotor atau calon KPA ya kalau nggak salah istilahnya. Dan ada harus, kalau untuk S3 itu harus ada rencana penelitian singkat yang disampaikan pada saat proses penerimaan, dan itu harus sudah disetujui oleh calon promotor. Jadi harus ada kontak terlebih dahulu dengan calon promotornya. Begitu mungkin tambahan sedikit. Baik, terima kasih Prof. Dianta. Ini pertanyaan Dr. Rian mengenai apakah totally by research atau tetap ada kelas perkuliahan. Sebenarnya saat ini yang berlangsung yang ada kelas perkuliahannya. Jadi di semester pertama itu bentuknya adalah kuliah-kuliah Dr. Rian. Jadi ada beberapa mata kuliah yang harus diambil. Kelasnya sendiri tahu saya sampai sekarang masih online. Eh, jadi ya dalam, kalau tidak salah, ini nanti kalau ada Dr. Nadia, kalau lebih cocok untuk menjawab. Jadi dalam 1 minggu tuh biasanya kalau tidak salah 3 hari gitu ya full untuk kuliah yang sifatnya online tadi. Jadi ada dari pagi sampai siang gitu. Itu untuk semester pertama. Tapi setelah itu bentuknya sudah pembimbingan sesuai dengan peminatan. Gitu. Oke, kemudian ada pertanyaan lagi di chat sepertinya. Eh, Bagaimana mekanisme penentuan kopromotor sudah. Oh iya, untuk kopromotor apakah bisa berasal dari institusi lain selain dari luar negeri? Hmm, hmm, Silakan Prof. Dianta atau Iya, sepemahaman saya, jadi nanti yang misalnya rekan-rekan mau mendaftar di S3 gitu ya, yang perlu dicari satu orang saja dulu sebagai calon promotor atau calon ketua pembimbing akademik ya istilahnya KPA-nya. Nanti setelah masuk, kemudian kan akan merumuskan nih bersama dengan promotor bentuk penelitiannya, topik penelitian. Nanti dari situ kemudian akan bersama-sama dengan promotor menetapkan tim pembimbing gitu. Ada 5 orang kalau nggak salah, 5 orang. Nah itu boleh dengan komposisi ada orang institusi luar negerinya gitu dok. Nah tapi nanti penetapan siapa yang kemudian jadi kopromotor dan seterusnya itu akan ditentukan setelah ujian pra-proposal begitu. Untuk kopromotor rasanya masih, kalau promotor pasti tidak bisa, tapi kalau kopromotor rasanya masih memungkinkan. Tapi nanti saya coba cek lagi di aturan peraturan akademiknya seperti apa, dok. baik, terima kasih Prof. Dianta. Mungkin tadi pertanyaan Dr. Dian mengenai teknis perkuliahan, nih, Dr. Nadia sudah hadir sama kita. Silakan Dr. Nadia sebagai
Terus akan sebagian banyak lewat ya dok. apa gambaran semester 1? Iya baik, terima kasih dokter Esti, terima kasih dokter Yan pertanyaannya. Jadi di semester 1 sebenarnya di S3 kedokteran itu ada dua jalur ya dok. Ada yang jalur by research atau yang perkuliahan. Kalau by research memang tidak ada mata kuliah dasar, jadi memang tidak ada MKDU. Kalau yang reguler memang ada MKDU selama satu semester. Perkuliahannya dilakukan secara daring dan hanya jadwalnya adalah satu minggu 3 kali, Selasa, Rabu, Jumat kalau saya tidak salah, dan itu hanya setengah hari. Jadi memang perkuliahannya cukup padat. Modulnya ada 3 modul atau 4 modul kalau saya nggak salah. Dan itu memang bentuknya adalah lebih banyak kuliah dan diskusi tatap muka secara daring gitu. Jadi em, sebenarnya kalau untuk sambil kerja selama memang ada dedicated time untuk bisa menyimak kuliahnya dan mengikuti diskusi sih sebenarnya masih sangat dimungkinkan gitu karena memang kuliahnya juga tidak satu hari penuh gitu ya, hanya setengah hari dan satu minggu 3 kali gitu. Kecuali kalau ada reschedule ya kadang-kadang, tapi sebenarnya tidak terlalu banyak gitu. Terkait dengan MKDU dan jadwal ujiannya juga cukup cukup jelas dan terjadwal gitu ya. Jadi untuk mata kuliah atau modul A nanti ujiannya di tanggal berapa itu sudah dikomunikasikan sejak awal gitu. Jadi sebenarnya sangat bisa diatur gitu untuk bagi yang tetap akan bekerja. Mungkin demikian Tes. Terima kasih banyak Dokter Nadia. Maaf tahu-tahu ditembak. Oke. Apakah masih ada pertanyaan? Kalau lihat chat sepertinya sudah ya, sudah terjawab semuanya. Jadi kalau lihat dari polling juga tadi kita sudah bahas mengenai apakah visible atau tidak menempuh pendidikan sambil bekerja, kemudian untuk pembelajarannya daring atau online, ya, dan bagaimana cara mengkombinasikan bidang spesialisasi dengan S3 pendidikan kedokteran tentu ini sangat mungkin gitu ya. Eh, Sebenarnya cukup banyak juga yang klisi dan kemudian mengambil S3 pendidikan kedokteran juga ke masalah yang mereka jumpai dalam harian mereka sebagai dan juga kita teacher gitu ya, dan kemudian itulah kemudian yang diangkat sebagai topik penelitian mereka dalam S3 pendidikan kedokteran. Lalu mengenai topik penelitian, mekanisme penentuan promotor dan sebagainya juga sudah dibahas. Apakah bisa mengambil S3 pendidikan kedokteran atau harus di S2 pendidikan juga sudah dibahas. Kemudian apakah bisa S3 sembari SP2 ya. Ini mungkin ada satu yang terlewat ini Prof. Dianta, adalah apa yang membedakan S2 pendidikan kedokteran di dengan universitas lain termasuk di luar negeri. Kalau saya minta tolong ke alumni boleh nggak ya Prof? Kenapa, Dok? Maaf. Saya minta tolong alumni yang menjawab. Oh iya, iya, silakan, silakan. Silakan mungkin Dokter Aulia jika bersedia menjawab dok, apa yang membedakan S2 pendidikan kedokteran di UI dengan universitas lain termasuk yang di luar. Kelihatannya saya belum ada pengalaman untuk menjawab pertanyaan ini, dok. Baik dok, Dokter Lutfi mungkin berkenan menjawab dok. Nah, kalau Dokter Aulia saja belum pernah, apalagi saya dok. Ya, doakan saja kami segera bisa kuliah lanjutan di luar negeri, jadi bisa memberikan jawaban. Ada pembanding. Amin. Mestinya kita mengundang Dokter Dini mungkin Prof. Dianta ya. Langsung ditembak untuk menjawab. Oke, baik. Masih ada pertanyaan mungkin Bapak Ibu? Kalau masih ada pertanyaan bisa disampaikan langsung mungkin, atau jadi bisa raise hand dan langsung menyampaikan pertanyaan. Semoga sudah cukup jelas gitu ya dari pembahasan tadi, dan semoga jadi semakin termotivasi untuk mengikuti pendidikan di S2 maupun di S3 pendidikan kedokteran. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Dianta, kepada Dr. Nadia, Dr. Aulia, dan Dr. untuk jawaban-jawabannya, dan saya kembalikan ke Dr. Anita. Silakan Dr. Anita.
Baik, terima kasih banyak Dr. Esti dan terima kasih banyak Prof. Yanta dan juga para alumni ini yang sudah membantu tadi sudah sharing dan juga sudah menjawab berbagai pertanyaan gitu ya yang mungkin Bapak Ibu sekalian penasaran nih kalau misalnya mau join S2 maupun S3 pendidikan kedokteran itu seperti apa sih kira-kira. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hampir memasuki penghujung dari acara kita pada siang hari ini. Namun sebelum kita tutup acara siang hari ini akan ada sedikit informasi terkait dengan pertemuan ilmiah kami yang akan diadakan di bulan Oktober yang mungkin tadi sudah dibicarakan juga oleh Dr. Lutfi ya, Dok. Mohon maaf. Yaitu terkait dengan Jakarta Meeting on Medical Education. Baik, mohon tunggu sebentar Bapak Ibu. Nah, ya, untuk informasi terkait dengan Jakarta Meeting on Medical Education, saya persilakan kepada Dr. Esti kembali, Dok. Silakan, Dok. Baik, saya hampir lupa beneran Dokter Anita. Oke, baik, terima kasih. Jadi tadi sudah disampaikan Dokter Lutfi, udah ada teasernya gitu ya. Jadi acara kita ini adalah acara Jakarta Meeting on Medical Education, dilakukan setiap tahun, dan saat ini sudah yang ke-16, kalau tidak salah ya. Jadi kita untuk Jakmed tahun ini, kita memang biasa melakukan kegiatan ini di bulan Oktober. Jadi rencananya insya Allah akan dilakukan pada tanggal 18 dan 19 Oktober tahun 2024. Dan untuk pelaksanaan kali ini kita sepakat akan melaksanakannya full offline. Jadi memang betul-betul dilakukan di FKUI, di RIKA dan di RIKA, maaf, di Mary FKUI. Dan kemudian tema yang diusung adalah Cultivating Compassionate Learners, Integrating Humanity and Technology in Health Profession Education. Jadi ada berbagai simposium-simposium menarik yang bisa diikuti. Ini first announcement kami, jadi kami sudah menyampaikan beberapa simposium yang akan dilakukan, di antaranya mengenai outcome based education, kemudian mengenai upholding ethical standard in the midst of technological advancement. Jadi sejalan dengan temanya, bagaimana kita menyeimbangkan, kita tetap menjunjung tinggi etik dan humanity di tengah-tengah pesatnya perkembangan teknologi, kemudian supporting diverse learners, dan teknologi enhanced assessment of professionalism. Jadi kami harapkan dengan simposium yang menarik ini kita bisa berdiskusi dan saling sharing pengalaman untuk meningkatkan mutu pendidikan kedokteran dan profesi kesehatan. Juga akan dilangsungkan beberapa workshop, jadi nanti bisa dipilih mau ikut workshop yang mana, dan ada berbagai pilihan workshopnya yang bisa di. Nah, untuk acara ini kita membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin submit abstrak untuk kegiatan free paper presentation kita. Jadi di sini deadline untuk abstrak adalah pada tanggal 31 Juli 2024. Jadi nanti mungkin kalau ingin melihat-lihat bisa klik di saat ini di jakmed.id untuk keterangan lebih lanjut, bisa melihat apa saja yang tema-tema yang menarik dan yang bisa diikuti, sehingga semoga tertarik juga untuk bisa mensubmit abstrak. Dan Jakmed kali ini juga akan bekerja sama dengan INAM HPAC, Indonesian Medical and Health Profession Education Second International Conference. Jadi bersama-sama dengan INAM HPAC akan diselenggarakan samaan dengan Jakmed. Kita berkolaborasi dengan IFHPI sebagai penyelenggara INAM HPAC dan KPI, dan juga dengan UGM dan Universitas Erlangga. Demikian dari saya, Dr. Anita. Semoga tertarik untuk Bapak Ibu dan bisa bertemu di Jakarta. Assalamualaikum. Terima kasih, Dr. Anita. Terima kasih banyak Dr. Esti. Ya, baik Bapak Ibu sekalian. Mungkin yang tak kenal maka tak sayang gitu ya Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya mungkin mau menyicip kira-kira pendidikan kedokteran itu seperti apa, silakan boleh daftarkan diri Anda ke 16 Jakarta Meeting on Medical Education yang akan diselenggarakan Oktober 18 sampai 19 tahun 2024. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sudah mencapai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebelum saya tutup, boleh on cam Bapak Ibu bila ingin kita bisa berfoto bersama dan mengabadikan momen. Silakan Bapak Ibu. Baik, mungkin saya izin ambil foto 2 kali nih Bapak Ibu. Oke, saya izin ambil foto ya. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi Bapak Ibu. Oh, mohon maaf, kepencet sepertinya, Dok. Ya,
Oke, sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa deadline pendaftaran SIMAK adalah 13 Juni 2024 dan sampai bertemu. Semoga kita semua bisa bertemu kembali di Prodi S2 maupun S3 Pendidikan Kedokteran FKUI. Saya izin tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof dan dokter sekalian. Terima kasih banyak, Dr. Anita. Terima kasih Nah, banyak, terima Bapak Ibu. kasih.